Bab 551, Aku akan mempermalukanmu sampai mati. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat ini, Lin Fan meluap dengan kegembiraan. Dia akan menggunakan kekuatan yang dia hisap di payudara ibunya untuk membuat Raja Berdaulat Wei memahami kengerian sebenarnya dari apa yang akan terjadi jika memandang rendah Yang Mulia. Mengenai mengapa Raja Berdaulat Wei tiba-tiba menyetujuinya, Lin Fan tidak ingin terlalu memikirkannya lagi. Terkadang, keberuntungan juga merupakan bagian integral dari kekuatan seseorang. Siapa yang tahu, Raja Berdaulat Wei mungkin terpesona oleh ketampanannya, dan mendapati dirinya tidak dapat menolak pria yang begitu ramah. Lin Fan hanya membutuhkan 1/1000 detik. Mengayunkan tangan kirinya, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kecepatan adalah esensinya. Kecepatan yang tak tertandingi ini melampaui segalanya saat ia merobek kekosongan, membuat Raja Berdaulat Wei tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Keluarlah, batu bata legendaris 95 milikku. Waktu habis. Seketika, Raja Berdaulat Wei berteriak saat sejumlah besar energi meledak dari tubuhnya. Matanya bersinar dengan tatapan yang cerah. Seolah-olah dia bisa membunuh semut di hadapannya ini 1000 kali dan lebih hanya dengan satu tatapannya, tanpa harus menggunakan kekuatannya sendiri. Piak, suara manis dan renyah ini terdengar seperti lagu-lagu yang akan didengar orang di surga. Melayang di udara, mereka bergema di telinga Lin Fan. Kamu. Tepat saat Raja Berdaulat Wei hendak menyerang dan membunuh manusia semut ini, dia mendapati kepalanya berputar cepat dan kesadarannya mendung menjadi linglung. Gedebuk, tanpa sensasi apapun, dia jatuh ke tanah. Lin Fan tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan di hadapannya. Bahkan, dia tertawa begitu liar hingga dia bahkan mulai batuk. Raja Wei, dasar sampah. Beraninya kau melawan Yang Mulia. Lihat, siapa yang bodoh sekarang. Melihat Raja Wei yang perkasa dan gagah perkasa itu tumbang seperti anjing mati di hadapannya, perasaan itu sangat menyenangkan bagi Lin Fan. Dia adalah bos super besar, di alam surgawi tingkat 7, semua dalam satu. Tak disangka dia akan berbaring di hadapan Yang Mulia seperti ini. Menengadah ke langit, mata Yang Mulia dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Apakah Yang Mulia memiliki jalan yang mudah untuk sampai ke tempatnya saat ini? Tentu saja tidak. Lin Fan menginjak wajah Raja Wei dengan kaki dan tangan berkacak pinggang. Andai saja para penontonnya yang banyak ada di sampingnya saat ini. Namun, sungguh disayangkan, hanya ada dia dan Raja Wei di tempat kosong ini. Raja Wei, Yang Mulia sudah memberitahumu sebelumnya. 2 jurus, itu saja yang kubutuhkan agar kau berakhir seperti bebek mati. Bagaimana sekarang? Apakah kau akhirnya tunduk pada kekuatanku? Lin Fan tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Tidak ada yang bisa menandingi perasaan ini sama sekali. Meskipun dia hanya bergumam pada dirinya sendiri saat ini, itu tetap tidak mengurangi tingkat kegembiraan yang dirasakannya. Saatnya melihat kemampuan apa yang kau miliki. Lin Fan mengusap dagu bawahnya. Mengeluarkan kapak abadi miliknya, dia menghantamkannya ke kepala Raja Wei. Ujung kapak abadi itu lebih tajam daripada apapun yang bisa diharapkan untuk dipertahankan. Namun, saat kapak itu mendarat di kepala Raja Wei, kapak itu berdenting keras, seolah-olah baru saja dibantingkan ke sepotong logam. Percikan api beterbangan di tempat tabrakan, hanya menyisakan satu penyok putih. Astaga, itu sulit. Sepertinya pertahanan seseorang sekuat itu pasti sudah lama menentang surga. Setelah percobaan ini, Lin Fan mengerti bahwa mustahil untuk melewati celah perbedaan dengan banyaknya level ini. Lagi pula, jika dia bahkan tidak bisa menembus kondisi tubuh fisik orang ini, apalagi yang bisa dibicarakan. Baiklah, karena ini kesempatan langka. Sudah waktunya untuk melatih orang ini. Mata Lin Fan bersinar terang. Lagi pula, jika dia membunuh bos sebesar itu begitu saja, itu akan sangat sia-sia. Twisting Heaven and Earth, True Origins Crushing Kick, Black Tiger Steel's Heart, dan lain sebagainya. Semua skill ini belum naik level. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memanfaatkan kesempatan besar ini untuk melatihnya dengan benar. Iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6. Raja pelatih petir, Si Guang, Long Xuan, iblis kuno besar, kalian semua, keluarlah. Lin Fan paling membencinya saat tidak ada penonton saat dia berlatih. Namun,
Keadaan saat ini baik-baik saja, karena dia membawa semua roh senjata ini bersamanya. Apakah ini Raja Berdaulat Wei? Saat Marquis of Despair Si Guang dan Long Xuan keluar dan melihat ras kuno tergeletak di tanah, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana dengan ini? Apakah aku tidak kuat? Orang rendahan seperti ini adalah seseorang yang bisa kukalahkan dalam 1 atau 2 gerakan. Sambil mengibaskan rambut panjangnya ke belakang, Lin Fan menjawab dengan mengesankan. Bravo, Tuan, bravo. Marquis of Despair dan Long Xuan menganggukkan kepala mereka tanpa suara. Mereka tidak menyangka tuan mereka begitu kuat, bahkan Raja Berdaulat Wei sama sekali bukan tandingannya. Ini adalah lambang teror. Saat Raja Pelatih Petir melihat sosok yang menentang surga seperti Raja Berdaulat Wei, raut nafsu pun terpancar di wajahnya. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya pada cambuk petir di tangannya. Saat ini, dia hanya menahan dorongan untuk melatih Raja Berdaulat Wei ini. Jangan pernah berpikir untuk melatihnya. Lin Fan langsung menyingkirkan pikiran itu dari kepala Raja Pelatih Petir. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Raja Berdaulat Wei begitu dia dalam kondisi terbangun. Bahkan jika Lin Fan menyerangnya dengan Twisting Heaven and Earth, Black Tiger Steel's Heart atau True Origins Crushing Kick, dia tidak yakin untuk menjamin bahwa Raja Berdaulat Wei tidak akan mengabaikan rasa sakit itu sepenuhnya dan membunuhnya dengan satu serangan. Oleh karena itu, tidak mungkin Lin Fan akan mengambil risiko itu. Melihat sekilas ke arah Raja Berdaulat Wei, iblis kuno besar itu segera mengalihkan pandangannya ke satu sisi. Baginya, seseorang seperti Raja Berdaulat Wei sama sekali tidak layak untuk diperhatikannya. Satu-satunya yang bisa mengganggunya adalah makhluk-makhluk paling hebat dari ras kuno. Tiba-tiba, Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia berputar di sekitar sisi Raja Berdaulat Wei. Berputar-putar, dia mengamati lebih dekat. Ada cincin penyimpanan. Lin Fan mengambil cincin penyimpanan Raja Berdaulat Wei dengan gembira. Bagi seseorang yang sekuat ini, harta yang dimilikinya pasti sangat mengejutkan. Saat Lin Fan membuka cincin penyimpanan Raja Berdaulat Wei, dia dibutakan oleh barang-barang yang dilihatnya di dalamnya. Di dalam cincin penyimpanan itu ada banyak senjata Dao. Bahkan, ada sederet harta karun paling hebat. Namun, tepat saat Lin Fan hendak merayakan keberuntungannya yang luar biasa, semua senjata Dao dan harta karun paling hebat di dalam cincin penyimpanan bersinar terang. Seolah-olah mereka bisa merasakan bahwa itu adalah orang luar yang telah membuka cincin penyimpanan, dan semuanya siap untuk membunuh Lin Fan. Astaga, tanpa ragu-ragu, Lin Fan segera menutup cincin penyimpanan itu. Itu menakutkan. Lin Fan bisa merasakan hawa dingin di tulang belakangnya saat dia menyeka butiran keringat di dahinya. Jika dia diserang oleh roh-roh senjata ini, dia pasti sudah mati. Tidak kusangka aku hanya bisa menonton dari jauh dan tidak bisa merasakannya sendiri. Ini menyebalkan. Lin Fan mendengus. Tapi itu tidak masalah. Hadiah terbesar saat ini adalah Raja Berdaulat Wei. Mengenai barang-barang di dalam cincin penyimpanan, dia hanya perlu menunggu sampai kekuatan pribadinya meningkat cukup tinggi sehingga dia bisa mengalahkan semua roh senjata dengan mudah. Sudah waktunya untuk mulai berkultivasi. Lin Fan menyerahkan batu bata legendaris 95 miliknya kepada iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6. Tugasnya adalah menghantam kepala Raja Berdaulat Wei setiap 1 menit untuk mencegahnya terbangun. Perlahan, Lin Fan merentangkan kaki Raja Berdaulat Wei lebar-lebar. Menutup matanya dengan lembut, auranya meningkat hingga maksimum saat ini. Pada saat dia membuka matanya, kilatan terang bersinar keluar. Aku akan menendang. Kaki itu dibanting tepat ke selangkangan Raja Berdaulat Wei. Faktanya, kecepatan tendangannya begitu cepat sehingga satu-satunya hal yang bisa dilihat sekarang hanyalah bayangan. Setiap detik, Lin Fan menendang hampir 100, tidak, ribuan kali. Ding, poin pengalaman tendangan penghancur True Origins Plus. Ding, poin pengalaman tendangan penghancur True Origins Plus. Notifikasi sistem tanpa henti saat ini. Setiap detik yang berlalu memberinya lautan poin pengalaman. Lin Fan dapat dengan jelas merasakan benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya berkembang pesat, saat level kekuatan tendangan penghancur asal sejati melonjak vertikal. Kenikmatan sejati. Pada saat ini, Lin Fan tersenyum. Namun, Raja Berdaulat Wei berada dalam kondisi yang lebih tragis dari sebelumnya. Meskipun dia dalam kondisi tidak sadar,
Tanpa perasaan apapun, objek di antara selangkangan itu membesar. Itu tumbuh begitu besar sehingga tampaknya bisa meledak kapan saja. Bab 552, Kultivasi Gila. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tragis. Ini sangat tragis. Bagi siapapun yang jatuh ke tangan orang sakit seperti Lin Fan, hasilnya akan benar-benar tak terbayangkan. Ding! True Origins Cruising Kick telah naik level. Lin Fan tersenyum sekarang. Setiap kali dia naik level, dia akan merasakan ukuran benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya membesar. Lin Fan telah membutuhkan waktu lama untuk meningkatkan tendangan bolanya menjadi tendangan penghancur asal sejati seperti sekarang ini. Sekarang, setiap level membutuhkan banyak sekali poin pengalaman. Jika bukan karena fakta bahwa Raja Berdaulat Wei sekuat ini, menaikkan level keterampilan ini pasti akan lebih sulit daripada naik ke surga itu sendiri. Sekarang, benih keterampilan sejati dari tendangan penghancur asal sejati bergejolak hebat di dalam tubuh Lin Fan. Setiap kali berputar, ia akan menyerap sejumlah besar energi. Di bawah nutrisi energi, benih keterampilan sejati bertambah besar. Waktu berlalu, detik demi detik dan menit demi menit. Faktanya, Lin Fan sudah mulai sedikit lelah menendang. Apalagi mengingat betapa mengerikannya selangkangan Raja Berdaulat Wei. Tak disangka Raja Berdaulat Wei yang agung, yang berada di bawah komando langsung makhluk tertinggi, akan mengalami siksaan yang begitu kejam. Jika berita ini tersebar, banyak orang akan ketakutan setengah mati karenanya. Setiap kali Lin Fan melancarkan tendangannya, Marquis of Dispersi Guang dan Long Xuan akan sedikit meringis, seolah-olah sangat sulit bagi mereka untuk menyaksikan ini. Di sisi lain, Raja Pelatih Petir menyaksikan dengan mata terbelalak, tanpa mengalihkan perhatiannya sama sekali. Seolah-olah dia mengambil kesempatan untuk mempelajari metode baru, karena mata liciknya itu bersinar dengan sangat cemerlang. Pada saat ini, tindakan Lin Fan terhenti. Dia bisa merasakan bahwa jika dia meneruskan jalannya saat ini, selangkangan Raja Berdaulat Wei akan benar-benar meledak. Sudah waktunya untuk melatih beberapa keterampilan lainnya. Black Tiger Steel's Heart sudah siap sejak awal. Tanpa ragu, Lin Fan segera melepaskan kedua tinjunya seperti naga kembar. Aku akan meninju dan aku akan meninju. Lin Fan melaju dengan kecepatan yang baik saat tubuh Raja Berdaulat Wei berdebar-debar di bawah tembakan cepat. Karena ini, poin pengalaman Black Tiger Steel's Heart juga meroket. Benih keterampilan sejati berputar liar saat level kekuatannya melonjak. Ding! Black Tiger Steel's Heart telah naik level. Ding! Black Tiger Steel's Heart telah naik level. Huff! Lin Fan menghela napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami saat-saat yang menyenangkan saat naik level. Tampaknya Raja Berdaulat Wei benar-benar berguna. Bahkan jika dia akan mati, dia masih bisa berkontribusi pada masa. Betapa mulianya kematiannya. Begitu Lin Fan selesai dengan pelatihan Black Tiger Steel's Heart-nya, Sword Will yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Pedang Cakrawala. Sekarang, Lin Fan dapat menghasilkan 4 jenis Sword Will yang berbeda. Berdasarkan keadaan tertinggi pedang Cakrawala, itu dapat menghasilkan 9 jenis Sword Will yang berbeda. Namun, dengan bantuan sistem, Lin Fan yakin bahwa dia pasti bisa menaikkannya ke tingkat yang baru. Pedang Cakrawala, tusuk dia ke bawah. PSHEW. PSHEW. Begitu saja, Sword Will memenuhi langit saat mereka melesat turun dengan kejam ke arah selangkangan Raja Berdaulat Wei yang bengkak. Ding! Poin pengalaman plus 100.000. Ding! Poin pengalaman plus 100.000. Ding! Pedang Cakrawala telah naik level. Ding! Selamat telah memperoleh Sword Will kelima. Tak lama kemudian, Lin Fan mendengar pemberitahuan dari sistem, yang membuat hatinya gembira. Memang, naik level cukup cepat saat ini. Namun, ini masih jauh dari cukup. Dia pasti harus memeras Raja Berdaulat Wei hingga kering dari manfaatnya. Pedang kelima dibuat untuk menuai. Serangan pedang ganda. Dalam sekejap mata, pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan melesat jatuh seperti meteor di bawah kendali Lin Fan. PSHEW. PSHEW. Pedang yang tak tertandingi ini mengiris tubuh Raja Berdaulat Wei. Namun, ini tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh Raja Berdaulat Wei. Bahkan, itu tidak bisa mengiris sehelai pun rambutnya. Ding! Pedang Cakrawala telah naik level. Ding! Selamat telah memperoleh pedang ke-6. Ding! Pedang Cakrawala telah naik level. Ding!
selamat telah memperoleh pedang ketujuh. Di bawah rentetan serangan ini, pedang ketujuh dari pedang cakrawala dikembangkan. 7 pedang yang berbeda, masing-masing dengan perbedaan uniknya sendiri. Tentu saja, kekuatan yang dihasilkan juga berbeda. Saat Lin Fan telah mengolah pedang kehendak kelima, ia mampu mulai melepaskan potensi penuh pedang cakrawala. Pedang kehendak pembantaian, pedang kehendak kekosongan, pedang kehancuran. Meskipun mendengar pemberitahuan dari sistem, Lin Fan terus tanpa henti, mencoba untuk melihat apakah ia dapat mengolah pedang kehendak ke-8. Bagi kebanyakan orang, mengolah pedang cakrawala mengharuskan mereka untuk memahami pedang kehendak sebelum mengolahnya. Namun, bagi Lin Fan, jika ia tidak dapat memahaminya, yang harus dia lakukan hanyalah membuang poin pengalaman padanya. Ding, pedang cakrawala telah naik level. Ding, selamat karena telah memperoleh pedang ke-8. Begitu dia memahami pedang ke-8, semua pedang ke-8 bergetar hebat. Seolah-olah mereka mengalami beberapa perubahan sekarang karena mereka telah dikultivasikan ke keadaan yang lebih tinggi. Ding, selamat karena telah memahami pedang kekosongan. Tiba-tiba, benih keterampilan sejati pedang cakrawala mulai berputar dan mengalami perubahan spontan, berubah menjadi bentuk pedang. Panjang, sing, tiba-tiba, sesuatu terjadi yang mengejutkan pikiran Lin Fan. Tidak disangka pedang kekosongan akan berhasil mengiris kulit Raja Berdaulat Wei. Meskipun hanya sedikit robek, ini tidak diragukan lagi merupakan peningkatan bagi Lin Fan. Memang, tidak ada apapun di antara langit dan bumi yang bisa lebih tajam daripada pedang kehendak. Dan tepat ketika Lin Fan hendak melanjutkan dan mengolah pedang kehendak ke-9, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menyerang, sistem itu tidak mendapatkan sedikit pun poin pengalaman sama sekali. Sepertinya Raja Berdaulat Wei tidak bisa bertahan lagi sekarang. Kehendak pedang ke-8 ini mungkin menjadi batasnya saat ini. Jika aku ingin mengembangkan kehendak pedang ke-9, sepertinya aku harus benar-benar memahami pedang kekosongan. Lin Fan telah berhasil memahami makna dari semuanya dengan mudah. Oleh karena itu, Lin Fan menghentikan latihan pedang cakrawala dan melanjutkan ke yang lainnya. Tinju Malapetaka Kiamat, Roda Dewa Iblis, Cakrawala. Semua keterampilan ini meledak dari Lin Fan, dan target latihannya tidak lain adalah Raja Berdaulat Wei yang perkasa. Di bawah ledakan Lin Fan yang berulang-ulang, tanda-tanda retakan mulai muncul di tubuh Raja Berdaulat Wei. Meskipun tidak benar-benar terlihat, retakan itu tetap ada. Sepertinya tubuh Raja Berdaulat Wei benar-benar tidak dapat menahannya setelah titik tertentu. Dengan ini, Lin Fan mengerti bahwa memang seharusnya begitu. Jika diberi waktu, bahkan setetes air pun dapat menembus sepotong batu. Tidak peduli seberapa tangguh Raja Berdaulat Wei, tubuhnya pada akhirnya akan menyerah. Ke-10 benih true skill yang sedang dikultivasikan Lin Fan saat ini berkembang pesat, memancarkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, meskipun ia belum mencapai alam surgawi, ia pasti dapat mengalahkan alam surgawi tingkat 1, yaitu alam sejati. Ini adalah hasil kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Marquis of Despair Si Guang dan Long Xuan hanya menatap Lin Fan dengan mulut menganga lebar. Mereka tidak menyangka kekuatan Lin Fan sebesar ini. Faktanya, semua keterampilan yang dia gunakan sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa kondisi kultivasinya masih cukup rendah saat ini, semua keterampilannya pasti akan menghasilkan dampak yang menghancurkan. Meskipun kondisi kultivasi Marquis of Despair tidak setinggi itu, dia memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang dunia, mengingat kekuasaannya sebagai penguasa selama ribuan tahun terakhir. Dari kelihatannya, kecuali gurunya meninggal secara tragis di tengah-tengah, kehancuran ras kuno pasti bukan mimpi belaka jika dia terus tumbuh pada tingkat ini. Baiklah, saatnya membunuh Raja Berdaulat Wei itu. Lin Fan tertawa dingin. Sekarang saatnya untuk pertunjukan utama. Karena metode normal tidak dapat membunuh Raja Berdaulat Wei, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Heaven and Earth Smelt Bab 553, sakitkah? Apakah kau menyerah? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Heaven and Earth Smelt berdiri tegak di antara surga dan bumi. Lin Fan mendesah saat ia mencengkeram pergelangan kaki Raja Wei yang berdaulat dan menyeretnya. Tak disangka Raja Wei yang perkasa dan tak tertandingi akan diseret oleh Lin Fan seperti babi mati saat ini. Bahkan hingga saat-saat terakhir kematiannya, ia tidak akan tahu bagaimana ia mati. Ini bisa digambarkan sebagai tragedi. Marquis of Despair Si Guang, Long Xuan,
dan yang lainnya menatap kosong ke arah tuan mereka, bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 membuka tutup Heaven and Earth Smelt. Tuan, bisakah kau membiarkanku bermain dengannya sebentar saja? Seolah-olah ia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya. Raja pelatih petir dipenuhi dengan keengganan. Tidak, bodoh. Lin Fan menjawab tanpa perasaan dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan, menyebabkan hati Raja pelatih petir hancur. Bagi Raja pelatih petir, gurunya hanyalah seorang pria tanpa perasaan emosi manusia. Mengapa dia tidak bisa memahami keutamaan berbagi sumber daya? Namun bagi Lin Fan, dia hanya mengumpat dalam hatinya. Latih ibunya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia membiarkan Raja pelatih petir melatih Raja berdaulat Wei? Jika Raja berdaulat Wei terbangun di tengah jalan dan menyerangnya dengan kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi itu, kepada siapa Lin Fan akan mengadu tentang tragedi itu? Dengan itu, Lin Fan melemparkan Raja berdaulat Wei ke dalam Heaven and Earth Smelt. Bam! Dengan itu, tutup smelt terbanting menutup saat sosok Raja berdaulat Wei tergeletak di dalamnya. Haha, Lin Fan merasa rileks sekarang. Dia merasa seolah-olah dia bisa terbang di udara karena semua kegembiraan itu. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Sepertinya itu saja untuk makhluk surgawi yang kuat, Raja berdaulat Wei. Tidak disangka dia berani mencari yang mulia untuk membalas dendam. Mencari kematian, Lin Fan tidak langsung mencium Raja berdaulat Wei. Lagi pula, masih ada sedikit kemarahan yang belum dilepaskannya. Nanti ketika Raja berdaulat Wei bangun, dia pasti akan mengejeknya habis-habisan. Semenit kemudian, Raja berdaulat Wei mulai bangkit dari tidurnya. Saat matanya terbuka, dia berteriak marah dan menamparkan. Tamparan tunggal ini memiliki kekuatan yang tak terbatas di dalamnya. Namun, karena dia berada di dalam surga dan bumi, tidak ada dampak sama sekali. Di mana aku berada, manusia terkutuk, kemana kamu pergi? Saat ini, Raja berdaulat Wei benar-benar kabur dan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan jika ada beberapa teknik rahasia untuk menjatuhkannya, tidak mungkin itu bisa menjatuhkan roh esensinya. Siapa yang ada di sana? Raja berdaulat Wei mengamati sekelilingnya. Ini tampak seperti bagian dalam harta karun. Dinding emas bersinar dengan kecemerlangan yang terang. Namun, hal yang mengejutkan Raja berdaulat Wei adalah kenyataan bahwa tamparannya bahkan tidak bisa mengguncang tempat itu sama sekali. Raja berdaulat Wei, kau bisa berhenti dengan perjuanganmu yang sia-sia. Di dalam tempat ini, bahkan jika kau melepaskan semua yang kau miliki, kau tidak akan pernah bisa keluar darinya. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah Raja berdaulat Wei, Lin Fan tertawa santai. Siapa, kamu manusia itu? Saat mendengar suara ini, wajah Raja Wei langsung berkerut saat dia berteriak dengan tegas. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa berakhir di sini? Juga, di mana tempat ini? Benar sekali, Yang Mulia sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku pasti bisa mengalahkanmu hanya dalam 2 gerakan. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Terkadang, seseorang tidak boleh terlalu sombong, terutama jika mereka adalah ras kuno seperti dirimu. Lin Fan menjawab dengan tenang. Saat ini, dia adalah bintang pertunjukan. Hidup dan mati Raja Wei ada di telapak tangannya. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Bajingan, bagaimana itu bisa? Aku Raja Wei yang berdaulat, bawah langsung di bawah perintah makhluk tertinggi. Bagaimana aku bisa dihancurkan oleh manusia seperti dirimu? Raja Wei benar-benar marah sekarang. Ini adalah penghinaan yang sangat besar baginya. Pada saat itu, tubuh Raja berdaulat Wei meledak dengan energi yang sangat besar. Gelombang energi ini lebih kuat dari apapun yang dapat dibayangkan siapapun, karena menghantam langsung ke Heaven and Earth Smelt. Pada saat yang sama, dia mendorong roh esensinya ke dalam kehampaan, putus asa untuk keluar dari tempat ini. Namun, yang membuatnya takut, tempat ini tampaknya terputus dari luar sepenuhnya. Tidak peduli seberapa banyak energi yang dia kerahkan atau seberapa banyak keterampilan yang dia gunakan, dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sikap yang mengesankan di wajah Raja berdaulat Wei tiba-tiba menghilang. Menggantikannya adalah ekspresi ketakutan yang sangat besar. Dia tidak percaya bahwa akan ada harta karun seperti itu di dunia yang dapat menghalangi jalannya ke depan. Bahkan, untuk berpikir bahwa harta karun seperti itu akan menjadi milik manusia.
Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Di tangan yang mulia, bahkan jika Anda adalah makhluk yang saleh, Anda harus mati di tempat ini sambil menanggung penyesalan Anda. Lin Fan tersenyum cerah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kebahagiaannya saat ini. Pada saat yang sama, Lin Fan merasa gembira karena dia memiliki sistem itu bersamanya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meninggal tanpa tahu bagaimana. Raja Berdaulat Wei adalah makhluk yang menentang surga itu sendiri. Seseorang yang telah menginjak-injak semua makhluk ras kuno lainnya dan berada di tingkat surgawi ilahi 7, semua dalam satu, ini adalah makhluk ras kuno terkuat yang pernah ditemui Lin Fan. Pada saat yang sama, ini membuat Lin Fan sangat menyadari kekuatan makhluk tertinggi ras kuno. Mereka jelas merupakan makhluk yang telah melampaui bahkan 10 tingkat keadaan kultivasi surgawi ilahi. Sepertinya dia masih harus berhati-hati mulai sekarang dan tidak membiarkan sesuatu seperti hari ini terjadi lagi. Sekarang, Raja Wei yang berdaulat sudah tenang, manusia seperti semut, meskipun aku tidak tahu tipu daya macam apa yang telah kau lakukan untuk membawa Yang Mulia ke sini, Yang Mulia harus melihat sendiri kemampuan macam apa yang kau miliki untuk menghadapiku. Kekuatanku tidak terbatas, dan aku punya banyak tipu daya. Aku pasti akan keluar dari tempat ini dan membunuhmu tanpa ampun. Ho, kau masih ingin bersikap tangguh, ya. Sepertinya sudah waktunya bagi Yang Mulia untuk menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Heaven and Earth Smeltku. Memfokuskan jiwanya, Smelt itu berkobar saat meledak dengan kekuatannya. Pada saat itu, semua kekuatan Smelt yang tidak diketahui dan misterius meletus dari Smelt itu. ARGH, di bawah kekuatan Smelt itu, Raja Wei yang berdaulat melolong sedih. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan tubuhnya saat ini dan menghancurkannya dari dalam. Tak disangka bahwa tubuh kuno yang tak dapat binasa itu pun akan menunjukkan tanda-tanda mencair saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Manusia terkutuk, apa yang telah kau lakukan pada Yang Mulia? Raja Berdaulat Wei berteriak. Ia tak percaya bahwa manusia ini dapat melakukan hal seperti ini. Tak disangka bahwa seekor semut biasa dengan tingkat kultivasi surgawi yang terpencil dapat memiliki harta karun seperti itu. Bahkan jika ini adalah harta karun yang paling utama, ia seharusnya tidak memiliki kekuatan setingkat ini. Manusia, keluarkan Yang Mulia sekarang juga. Jika tidak, Yang Mulia bersumpah bahwa kau akan mati tanpa mayat. Raja Berdaulat Wei berteriak. Rasa sakit yang berdesir di sekujur tubuhnya sangat mengerikan. Membebaskanmu. Apakah menurutmu Yang Mulia sebodoh dirimu? Tapi aku harus bertanya padamu. Apakah sakit sekarang? Lin Fan terkekeh sinis. Bajingan, Yang Mulia bersumpah bahwa aku akan menyusut NYUSUTMU. Raja Berdaulat Wei menyerang saat api kebencian membakar hatinya. Dia ingin melawan kekuatan peleburan yang menghancurkan ini. Namun, seolah-olah kekuatan itu mengabaikan segalanya. AIYOH. Sepertinya kamu sangat suka berpura-pura tangguh, ya. Sepertinya rasa sakitnya tidak cukup, ya. Melihat betapa kurang ajarnya Raja Berdaulat Wei berperilaku, Lin Fan tidak bisa mentolerirnya. Lagi, dengan itu, dia meningkatkan kekuatan peleburannya. Langit dan bumi bertukar saat Raja Berdaulat Wei seperti sepotong daging ikan di atas panggangan saat ini. Dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Di bawah kekuatan-kekuatan peleburan ini, dia hanya bisa meratap kesakitan. Apakah sakit? Apakah kamu merasa baik? Apakah kamu tunduk padaku? Manusia, aku akan membuatmu mati. Raja Berdaulat Wei berteriak dengan kejam. Bahkan jika Yang Mulia mati, aku akan memintamu untuk menyertaiku. Astaga, apakah orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri? Melihat keadaan Raja Berdaulat Wei saat ini, jantung Lin Fan berdebar kencang. Meskipun dia tahu bahwa Heaven and Earth Smelt ini kuat, dia tidak berani menjamin bahwa itu akan tetap utuh dari penghancuran diri Raja Berdaulat Wei. Jika ada sesuatu yang rusak di Heaven and Earth Smelt, sudah terlambat untuk menangis. Manusia, tunggu saja, makhluk tertinggi akan menuntut balas dendam untukku. Smelt. Tiba-tiba, Heaven and Earth Smelt meletus dengan kekuatan penuhnya saat kekuatan peleburan yang kokoh itu dimasukkan ke dalam Heaven and Earth Smelt. Lin Fan membuka lengannya dan merentangkan elang serta menutup matanya dengan lembut, menunggu suara pemberitahuan yang indah itu. Saat dia membunuh Raja Berdaulat Wei, poin pengalaman pasti akan meledak melalui atap. Ayo ke sini, poin pengalaman. Aku siap. Bab 554, meledak dan meledak. Penerjemah, lem garis bawah editor,
Hites garis bawah. Ding, selamat atas peleburannya. Ding, selamat atas pembunuhan makhluk surgawi tingkat 7, semua dalam satu, Raja Berdaulat Wei. Ding, poin pengalaman plus 3 juta. Ding, selamat atas kenaikan level. Ding, keadaan kultivasi, surgawi tingkat 1, keadaan sejati. Setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, Lin Fan langsung merasakan semburan kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Energi sejati di dalam tubuhnya dipadatkan menjadi mutiara seukuran kacang. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan darah, urat, dan sel-selnya mengalir menuju mutiara ini juga. Bam! Mutiara itu tiba-tiba meledak saat cairan di dalamnya mengalir melalui setiap bagian tubuhnya. Seolah-olah semua yang ada di tubuhnya telah terkonsentrasi ke dalam cairan ini. Tubuhnya tampaknya berputar berulang kali. Lin Fan jelas bisa merasakan tingkat kekuatan di dalam tubuhnya meningkat. Saat pohon parasol mistis Lin Fan di dalam dunia batinnya merasakan gelombang energi ini, pohon itu mulai berkecambah dan tumbuh lebih besar lagi. Memang, semua hal di bawah langit surgawi tidak lain hanyalah semut. Seseorang hanya akan menapaki jalan kultivasi sejati setelah mencapai kondisi kultivasi langit surgawi. Makhluk hidup dari ribuan ras di luar sana berada di puncak semua roh dunia, saat energi langit dan bumi memuncak di dalamnya. Setelah memasuki kondisi kultivasi langit surgawi, seseorang akan membuka pintu yang disebut alam terlarang kaisar. Bahtera kebijaksanaan terisolasi, tanpa batas untuk semua kekuatan. Setelah memasuki kondisi kultivasi langit surgawi dan menerobos ke alam terlarang kaisar, kebijaksanaan seseorang akan seperti bahtera yang dapat membawa semuanya bersamanya, menahan semua kejahatan agar tidak menembusnya. Di dalam pikiran Lin Fan berdiri berbagai sosok roh dewa. Sebuah gambar Buddha menghasilkan teratai emas dengan cahaya keemasan yang terang, yang menghilangkan semua kotoran di dunia. Dalam kondisi ini, kekuatan seseorang akan tak terbatas. Dengan menggunakan kebijaksanaan seseorang sebagai fondasi, mereka akan membawa serta semua energi dari langit dan bumi. Ini adalah perasaan yang misterius dan menakjubkan. Jika seseorang tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan pernah tahu betapa menakjubkannya perasaan ini. Lengkap, di dalam pikiran Lin Fan, sungai kekuatan yang panjang mulai mengalir. Turun dengan cepat, memenuhi semua bagian tubuhnya. Setiap selnya mulai menyerap kekuatan ini dengan kecepatan yang luar biasa. Sel-sel yang kosong itu sekarang dipenuhi dengan kekuatan dan bersinar terang seperti kristal. Kekuatan tak terbatas ini menemukan dirinya mengisi kembali setiap bagian tubuh Lin Fan. Satu gelombang darinya sudah cukup untuk menyebabkan reaksi yang menggemparkan dan menghancurkan. Pada saat ini, kebijaksanaannya juga mulai meningkat. Jumlah kebijaksanaan yang tak terbatas memungkinkan Lin Fan untuk memahami lebih banyak hal. Faktanya, setiap keterampilannya terbentang di hadapannya dalam benaknya saat ini. Setiap keterampilan yang pernah dipelajarinya, setiap hal yang pernah dilupakannya, semuanya muncul dalam benaknya saat itu juga. Di alam ajaib ini, Lin Fan dapat memvisualisasikan berbagai bentuk keberadaannya. Dengan itu, setiap Lin Fan melakukan serangkaian keterampilan sendiri. Membersihkan kotoran dan hanya mengumpulkan esensinya. Bahkan jika keterampilannya dapat naik level dengan bantuan sistem, masih akan ada kotoran yang tidak perlu yang terkumpul di sepanjang jalannya menuju puncak. Jika dia tidak menemukannya sendiri sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bisa memahaminya sepenuhnya. Pada akhirnya, seseorang harus selalu bergantung pada dirinya sendiri. Sistem hanya dapat dianggap sebagai bentuk bantuan dan bukan bentuk ketergantungan. Setiap hal yang telah hilang dari ingatannya kini melintas di kepalanya seperti gulungan film. Lin Fan merasa seolah-olah dia telah melalui beberapa siklus reinkarnasi saat ini. Membuka alam terlarang kaisar memungkinkan Lin Fan untuk memahami dunia logika. Pada saat yang sama, pandangannya tentang sistem juga berangsur-angsur berubah. Meskipun sistem itu tak terkalahkan, tetapi juga tidak terkalahkan pada saat yang sama. Sistem itu bekerja sebagai asisten. Lin Fan dapat mengendalikan sistem, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan sistem mengendalikannya. Saat pikiran ini muncul di benak Lin Fan, dia menguburnya di dalam hatinya. Sekarang setelah dia memasuki tingkat surgawi ilahi 1, keadaan sejati, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya setidaknya 10, tidak, 100 kali lipat. Pada saat yang sama, jumlah energi yang terkumpul di dalam tubuhnya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ding, selamat atas kenaikan levelnya. Ding, keadaan kultivasi, tingkat surgawi ilahi 2,
keadaan alam. Tiba-tiba, semua kekuatannya menjadi liar saat menyembur keluar dengan liar. Gelombang kekuatan itu belum berakhir saat ia mendapati dirinya naik ke dalam kondisi yang hanya bisa digambarkan sebagai misterius yang melampaui misterius. Dengan lambaian telapak tangannya, gelombang energi yang besar meletus. Dengan tubuhnya sebagai pusat, gelombang itu beriak keluar dalam gelombang kejut melingkar di sekelilingnya. Ia tiba-tiba menyadari dirinya menyadari setiap makhluk hidup dan benda di sekitarnya. Setiap gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun berada dalam pengetahuannya. Seolah-olah ia adalah satu-satunya dewa sejati di seluruh wilayah ini. Bigra, Black Tiger Steel's Heart, True Origins Cruising Kick, Thunder Trainer King, ... Dalam sekejap mata, Lin Fan melepaskan semua keahliannya. Melepaskan diri dari kendali Lin Fan, mereka berubah menjadi kertas jimat emas dan melayang ke alam. Siapa yang berkuasa? Tiba-tiba, semua keahlian yang telah menggali di dalam alam mulai bertarung. Ini adalah duel untuk menentukan siapa yang akan memerintah sebagai Raja Alam. Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya. Sementara itu adalah tamparan lembut, jumlah kekuatan yang dimilikinya sangat besar, saat ia menghancurkan semua kertas jimat sekaligus. Fius, itu sederhana bagi Lin Fan. Ia ingin membuat alam terkuat secara pribadi, kegesitan Bigra, kemegahan, Black Tiger Steel's Heart, sensasi menghancurkan pada bongkahan True Origins Cruising Kick seseorang, dan sebagainya. Sudah waktunya untuk menyatukan semuanya untuk membentuk alam paling menakutkan yang pernah ada. Di bawah perintah Lin Fan, semua keterampilan ini mulai menjadi lebih bijak dan menyatu dengan patuh. Pada saat itu, mutiara berwarna pelangi menyebar dengan cahaya terang yang berkilauan dari mereka saat mereka melayang dengan lembut di dalam alam. Akhirnya, semuanya bangkit dan menyebar sendiri di dalam alam berkabut ini. Tiba-tiba, Lin Fan membuka matanya saat seberkas cahaya keemasan yang terang menembus dunia. Dia bisa melihat semuanya sekarang. Tingkat surgawi ilahi 2, keadaan alam. Meningkatnya jumlah energi sangat menyenangkan Lin Fan. Dia tidak menyangka bisa naik level 2 kali tanpa gangguan hanya dengan membunuh Raja Berdaulat Wei. Tapi, bukankah jumlah poin pengalaman terlalu sedikit? Ini bukan keserakahan Lin Fan yang berbicara. Pertanyaannya adalah, mengapa di dunia ini makhluk surgawi ilahi berdarah level 7, semua dalam satu yang kuat memberikan begitu sedikit poin pengalaman? Ini tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Ding, selamat telah mendapatkan pecahan surga Raja Berdaulat Wei. Ding, selamat telah mendapatkan garis keturunan abadi Raja Berdaulat Wei, 1 tetes. Ding, selamat telah memperoleh pecahan roh esensi Raja Berdaulat Wei. Ding, selamat telah memperoleh pecahan hukum Raja Berdaulat Wei. Memang, seperti yang kuharapkan, seseorang yang semegah dan sekuat Raja Berdaulat Wei tidak mungkin memberikan begitu sedikit poin pengalaman. Ini pasti karena dia dilebur. Dengan demikian, semua kondisi kultivasinya tidak sepenuhnya diubah menjadi poin pengalaman, tetapi diubah menjadi sisa-sisa pemahaman kondisi kultivasinya. Saat memasuki tahap kultivasi surgawi, Lin Fan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik terhadap berbagai hal. Dia harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk membentuk setiap kondisi kultivasi yang dimilikinya, sehingga mereka dapat mencapai status puncak. Pada saat dia memasuki kondisi hukum, kekuatan hukum di dalam tubuhnya pasti telah mencapai kondisi puncaknya juga. Oleh karena itu, alasan mengapa dia terjebak di kondisi alam saat ini adalah karena penguasaannya terhadap kondisi alam belum mencapai puncaknya. Kunci baginya untuk beralih ke kondisi kultivasi berikutnya adalah dengan membentuk kondisi saat ini menjadi sempurna. Sepertinya sistem pasti telah memahami hal ini sejak awal. Oleh karena itu, sistem tidak mengubah Raja Berdaulat Wei menjadi poin pengalaman sepenuhnya, tetapi memilih untuk meninggalkan pemahaman kultivasinya menjadi pecahan sisa, sehingga saya dapat menggunakannya untuk bekerja. Saat Lin Fan memikirkan hal ini, setiap keraguan dalam benaknya mulai masuk akal. Pecahan surga, tingkat surgawi-surgawi 3, kondisi surga. Dapat digunakan. Garis keturunan abadi, mampu meningkatkan kondisi tubuh fisik seseorang. Dapat digunakan. ... Adapun 2 item yang tersisa, itu adalah item yang belum bisa digunakan Lin Fan. Namun, akan lebih baik untuk menyimpannya untuk masa depan. Gunakan garis keturunan abadi. Lin Fan memulai tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, keadaan tubuh fisik seseorang sangatlah penting. Ding, gunakan garis keturunan abadi. Ding,
keabadian abadi naik level. Ding, keabadian abadi berevolusi menjadi tubuh dewa abadi. Ding, keadaan tubuh fisik naik level, Desolate Celestial level atas. Ding, tubuh dewa abadi naik level. Ding, keadaan tubuh fisik naik level, Desolate Celestial kultivasi penuh. Ding, keadaan tubuh fisik naik level, Divine Celestial level 1. Hahaha, ini luar biasa. Lin Fan sangat gembira hingga dia hampir menangis. Bos bukanlah bos. Tanpa alasan, tidak disangka dia akan memberikan hadiah seperti itu setelah kematiannya. Lonjakan keadaan kultivasinya seperti roket yang meledak ke langit. Bahkan keadaan tubuh fisiknya telah melesat hingga ke keadaan surgawi. Saat ini, keyakinan Lin Fan terhadap masa depan juga meningkat pesat. Selama dia terus berada di jalan ini, dia pasti akan menjadi sosok dewa tertinggi suatu hari nanti. Bab 555, gerakannya yang mengerikan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam wilayah tengah dunia Sein kuno, 8 bangunan yang indah dan megah berdiri menjulang di atas langit dan bumi. 8 menara ini membentuk bentuk melingkar. Di tengah 8 bangunan ini terdapat lubang hitam dengan kegelapan yang tak terduga. Serangkaian sinar cahaya yang pekat ada di permukaan lubang hitam yang dirangkai seperti jaring laba-laba. Di dalam salah satu menara itu, seorang makhluk kuno duduk di singgasana permatanya dengan malas, sambil memutar bola bulat di telapak tangannya. Bola bulat ini berkilau dan tembus cahaya, sementara cahaya abu-abu berputar di dalamnya. Dewa makhluk tertinggi, Raja Berdaulat Wei telah meninggal. Tepat pada saat itu, salah satu pelayan ras kuno muncul dari dalam kegelapan. Kepalanya tertunduk dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, tidak berani menatap makhluk tertinggi yang duduk di singgasana permatanya langsung di matanya. Oke, ras kuno yang berada di singgasana permata mengeluarkan suara yang dalam dan lembut. Namun, pelayan ini jelas mengerti bahwa keheningan makhluk tertinggi memiliki arti lain sama sekali. Tuan itu benar-benar marah sekarang. Tuan makhluk tertinggi, bawahanmu ini harus pergi sekarang. Seolah-olah dia merasa tertekan oleh amarah, pelayan itu tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat yang menyesakkan ini. Apakah kamu ingin menjadi penguasa dan memandang rendah orang banyak seperti semut? Tiba-tiba, makhluk ras kuno yang berada di singgasana permata itu berbicara sekali lagi. Suaranya serak dan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Seolah-olah semua makhluk di dunia ini hanyalah semut baginya. Tuan makhluk tertinggi, aku. Wajah pelayan ras kuno itu berubah. Dia emosional sekarang. Namun, itu sebagian besar karena rasa takut. Bagaimanapun, makhluk tertinggi adalah makhluk yang paling menakutkan bagi semua makhluk ras kuno di luar sana. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas. Manik misterius yang sedang dimainkan oleh makhluk ras kuno di telapak tangannya melayang lembut di atas kepala pelayan ras kuno itu. Sejak hari ini, kau akan menjadi Raja Wei yang baru. Itulah kata-kata dari makhluk ras kuno ini, salah satu dari 8 makhluk tertinggi. Dari manik itu, aura misterius meledak dan mengurung pelayan ras kuno di dalamnya. Ahaha, makhluk tertinggi dari ras kuno yang tengah duduk di singgasana permatanya tertawa terbahak-bahak. Siapa sebenarnya yang bisa membunuh anjing yang maha kuasa? Aku tidak bisa mengendus orang itu. Bahkan, bajingan kecil itu, Marquis of Despair, telah menghilang begitu saja. Di mana dia sekarang? Makhluk maha kuasa dari ras kuno mengusap dagunya seolah-olah dia hanya sedang merenungkan sesuatu yang benar-benar biasa saja. Jika Lin Fan ada di sana untuk menyaksikan kejadian itu, dia akan langsung membeku. Bagaimanapun, makhluk maha kuasa dari ras kuno itu terlalu sakit. Tidak disangka dia bisa menciptakan Raja Berdaulat Wei yang lain tanpa usaha sama sekali. Kekuatan psikotik macam apa yang seharusnya dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu setingkat ini? Saat ini, Lin Fan menikmati sejumlah besar energi di dalam tubuhnya. Pengalaman berada di alam adalah sesuatu yang tidak akan pernah membuatnya bosan. Bagaimanapun, dia benar-benar merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya dewa sejati di alamnya itu. Alam itu memiliki segala macam keterampilan. Jika digabungkan menjadi satu, jumlah kekuatan yang terpancar dari konvergensi itu bahkan lebih mengerikan. Hal ini khususnya berlaku untuk Bigra. Lin Fan tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang dapat bertahan melawan Bigra. Selama dia memasuki wilayah ini,
Bigra dalam jumlah yang tak terbatas akan keluar bersama dengan segala macam keterampilan yang menantang surga. Bagi siapapun di dunia ini, memasuki wilayah ini akan setara dengan memasuki neraka. Jalan yang mulia menuju pembantaian pamungkas benar-benar dimulai hari ini. Sekarang setelah saya berada di level surgawi kedua, keadaan alam, selama saya tidak bertemu dengan seorang psikopat yang sakit, saya mungkin dapat bertarung melawan kebanyakan orang lain. Lin Fan sangat gembira. Berdiri di antara langit dan bumi, dia mengangkat kepalanya ke langit dan memperlihatkan senyum tenang. Akan lebih baik baginya untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Bagaimanapun, ras kuno pasti telah diberitahu tentang kematian Raja Berdaulat Wei. Namun, karena surga dan bumi Smelt terisolasi dari dunia itu sendiri, bahkan jika mereka tahu bahwa dia telah meninggal, mereka tidak akan dapat mengungkap identitas pembunuhnya. Meskipun begitu, akan lebih baik untuk pindah dari tempat ini. Tanpa ragu, Lin Fan menggeser tubuhnya dengan gesit saat dia menghilang dari area tersebut. Dengan itu, Despair City sekarang hanyalah kota kosong, tanpa bahaya apapun di masa depan. Sekarang Despair City telah direbut, ini adalah berita yang sangat besar bagi mereka yang akan naik pangkat mulai hari ini dan seterusnya. Ini akan memastikan bahwa kenaikan pangkat mereka akan jauh lebih aman daripada sebelumnya. Membawa makhluk dari ribuan ras bersama mereka, para anggota dari 6 sekte utama muncul di tempat yang jauh. Mereka kembali. Beberapa murid yang telah membentuk formasi pertahanan dalam penantian mereka berseru dengan gembira saat mereka melihat kedipan formasi mereka. Semua murid yang telah dengan sabar menunggu kepulangan mereka merasa sangat emosional. Kedipan itu menghilang. Melihat sekeliling mereka, para tawanan yang diselamatkan menghirup udara segar di sekitar mereka. Sekarang setelah mereka jauh dari tempat siksaan yang tak berujung itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Mencermati sekelilingnya, Dulong juga menghela napas lega. Saudara Du, selamat atas kepulanganmu. Dari kejauhan, seorang pria parubaya dengan aura kekar berseri-seri melihat kepulangan Dulong. Namun, ada sedikit ekspresi tidak percaya di wajahnya, seolah-olah dia merasa ini agak tidak dapat dipercaya. Saat dia melihat makhluk dari ribuan ras dan semua murid yang telah pergi untuk ekspedisi kembali dengan selamat, dia sangat bingung. Bukankah ini berjalan terlalu baik? Tentu saja, bukan karena dia berharap ada murid yang gugur. Akan tetapi, mereka semua sangat menyadari kekuatan ras kuno. Merupakan suatu keajaiban bagi mereka semua untuk kembali tanpa satu pun korban. Saudara Wang, kita telah menemukan sesuatu yang menggemparkan kali ini. Selama perjalanan kita ke kota keputusasaan, kita bertemu dengan Raja Manusia Sialan ini. Ketika Markis Keputusasaan muncul, Raja Manusia Sialan itu tidak hanya membunuh Markis Keputusasaan, dia juga membunuh putra Raja Berdaulat Wei. Saat Dulong memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdebar kencang sekali lagi. Bagaimanapun, ini adalah berita yang menggembirakan bagi mereka semua dari ribuan ras. Saat pria parubaya itu mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi tidak percaya. Saudara Wang, mari kita bahas masalah ini nanti. Sekarang, saya harus menemui Grandmaster untuk melaporkan masalah ini. Tolong atur agar murid-murid kita mengurus mereka terlebih dahulu. Dengan itu, Penatua Dulong berubah menjadi seberkas cahaya saat ia melesat ke kejauhan. Semua makhluk dari ribuan ras dan para pengikut dari 6 sekte utama kini berbagi kisah tentang kejadian hari ini dengan semua orang yang tidak dapat hadir untuk menyaksikan seluruh pertunjukan. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Raja manusia itu terlalu kuat. Dengan satu pukulan tangannya, semua prajurit ras kuno yang berjumlah jutaan itu tewas seketika. Itu adalah kekuatan yang mengerikan yang dimilikinya. Sangat kuat. Apakah kalian benar-benar menyaksikannya sendiri? Saat para pengikut lainnya mendengar ini, mulut mereka ternganga, merasa sulit untuk menelan ludah. Ya, kami berhasil. Bukan hanya prajurit ras kuno yang berhasil dilumpuhkan, bahkan keempat komandannya pun tidak bisa lolos dari kematian di tangan Raja Manusia Sialan itu. Wow, semua orang yang mendengar ini menghirup udara dingin dalam-dalam. Pada saat yang sama, mereka kini sangat penasaran terhadap Raja Manusia Sialan itu, berharap dapat melihatnya suatu hari nanti. Bahkan Grandmaster mereka sendiri tidak akan mampu mengalahkan sejuta prajurit ras kuno begitu saja. Seperti apa sebenarnya Raja Manusia Sialan itu?
Dan saat makhluk-makhluk dari ribuan ras ini sibuk memuja Lin Fan, sesuatu sedang terjadi. Jauh dari mereka, Lin Fan benar-benar terjebak dalam masalah yang telah menghadangnya ini. Bab 556, Jurus Pamungkas seperti itu. Biar aku yang merahasiakannya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Awalnya, Lin Fan bersiap untuk maju ke depan untuk memeriksa wilayah Raja Berdaulat Wei. Tak disangka dia akan bertemu dengan makhluk seperti itu di sepanjang jalan. Di kejauhan, dua kelompok orang tengah terlibat dalam perkelahian sekarang. Yah, mereka tidak bisa dianggap sebagai dua kelompok orang. Bagaimanapun, salah satu pihak yang terlibat hanya terdiri dari satu orang. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang wanita. Sementara Lin Fan tidak bisa mengenali ciri-ciri wanita ini, dia bisa mengatakan bahwa setiap gerakannya menggemparkan dan penuh dengan kekuatan. Bahkan, dia mampu bertahan dengan baik terhadap serangan 6 orang. Tingkat surgawi ilahi 1, keadaan sejati. Meskipun ini bukan keadaan kultivasi tingkat tinggi, hal yang paling mengejutkan Lin Fan adalah bahwa dari orang-orang yang menyerang wanita itu, salah satu dari mereka bahkan berada dalam keadaan alam. Tapi, dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan terdorong mundur. Ini sungguh luar biasa. Sepertinya ada banyak sekali jenius di dunia Sein kuno. Dari sekian banyak makhluk dari ribuan ras di luar sana, banyak dari mereka yang naik dari dunia bawah mereka. Semua orang yang bisa naik ke sini hanya bisa melakukannya berdasarkan kekuatan mereka sendiri, dan dianggap jenius di dunia mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa bahkan ada beberapa dari mereka yang bahkan lebih menantang surga daripada yang lain. Namun, bagi Lin Fan, tentu saja, manusia di dunia Xuan Huang adalah jenius di antara para jenius. Kehendak surga dunia Xuan Huang terbagi bersih menjadi dua, menyebabkan fluktuasi hukum alam dunia. Karena itu, kultivasi menjadi sangat sulit. Siapapun yang bahkan bisa berkultivasi hingga ke tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi sudah bisa dianggap sebagai jenius di antara semua jenius. Dibandingkan dengan ribuan dunia di luar sana, tidak diragukan lagi jauh lebih sulit untuk mendapatkan tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi di dunia Xuan Huang. Siapa sebenarnya wanita ini, dan siapa keenam orang itu juga? Lin Fan menyembunyikan dirinya dalam kehampaan. Melihat hal seperti ini, dia selalu ragu. Pahlawan menyelamatkan gadis yang sedang kesusahan. Ini adalah pikiran yang tidak pernah terlintas di benak Lin Fan. Kebanyakan pria yang bernafsu pada wanita seringkali mencari masalah dan mati tanpa tahu bagaimana mereka mati. Selain itu, kedua belah pihak bukanlah makhluk ras kuno. Mereka semua berasal dari ribuan ras. Jadi, bahkan jika dia membunuh mereka, dia tidak akan menarik masalah sama sekali. Namun, Lin Fan tahu bahwa ada orang baik di antara makhluk dari ribuan ras juga. Jika dia membunuh mereka tanpa pandang bulu, dia tidak akan bisa lepas dari hati nuraninya. Peri Hongyun, serahkan barang-barang itu. Pria yang merupakan satu-satunya makhluk surgawi tingkat 2, Realm State, berteriak. Bagaimana kalian bisa menyerangku seperti ini? Kita semua makhluk dari ribuan ras. Kita harus berdiri teguh melawan ras kuno bersama-sama. Peri Hongyun mengenakan rok merah dengan lengan lebar. Rambut panjangnya yang indah terurai di bahunya, saat dia mengenakan sabuk giok di lengannya. Dia memancarkan aroma bunga saat dia berdiri tegak dengan pinggang ramping dan mata seperti mutiara. Pada saat ini, tatapannya agak marah karena dia dikelilingi oleh keenam orang ini. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Serahkan barang-barang itu. Kalau tidak, aku akan memastikan untuk merobek semua pakaianmu dan membiarkanmu merasakan betapa sombongnya kami berenam. Pria dalam kondisi realem memiliki alis seputih salju. Auranya yang mengesankan bergemuruh, dan dengan tatapannya yang seperti elang, dia memancarkan aura yang menyeramkan. Pencuri tercela, teriak Peri Hongyun. Sabuk gioknya menari-nari di udara dan mengembang. Wanita jalan sialan ini baru berada di kondisi true. Tidak disangka dia bisa sekejam ini. Wan Wujun mengumpat dalam benaknya saat tangannya terus bergerak. 6 orang itu berasal dari sekte terkenal di dunia Sein kuno. Tindakan mereka jauh lebih kejam dan lebih kejam daripada makhluk ras kuno. Mereka akan merampas setiap barang yang mereka temukan. Selama itu menguntungkan mereka, tidak ada yang akan luput dari genggaman mereka. Kali ini, mereka berenam sedang berkeliling dunia Sein kuno ketika mereka melihat kilatan merah terang di kejauhan. Mengejarnya dengan tergesa-gesa,
mereka melihat kertas jimat di tangan wanita ini. Setelah bersinar dengan kilatan merah terang itu sekali lagi, kertas jimat itu meredup. Dengan itu, mereka menyimpulkan bahwa kertas jimat ini pasti sesuatu yang bagus. Terlebih lagi, mengingat fakta bahwa wanita ini adalah makhluk surgawi tingkat 1, makhluk tingkat sejati, hati mereka yang tamak semakin tergerak. Dia tidak hanya cantik, dia juga memiliki harta karun unik di sisinya. Ini adalah tawaran yang luar biasa. Namun, bahkan setelah mengejar selama sehari semalam, mereka telah menemukan bahwa meskipun tingkat kultivasi wanita jalang ini tidak setinggi itu, dia memiliki banyak trik tersembunyi. Bahkan dengan tingkat alam di antara mereka bahkan tidak dapat mengalahkannya. Sialan, bukankah orang-orang ini hanya mencoba untuk merebut harta karunnya dan membunuhnya? Tidak hanya itu, mereka juga ingin memperkosanya. Orang-orang ini terlalu kejam. Setelah mengamati situasi untuk sementara waktu, Lin Fan akhirnya mengerti. Memikirkan bahwa keenam orang ini bisa sekejam ini. Ini benar-benar tak terduga. Lin Fan sedang merenung sekarang. Wanita ini membawa harta karun bersamanya. Tidak hanya itu, harta karun itu juga tampak sangat luar biasa. Yah, tentu saja, Lin Fan sendiri tidak sepenuhnya tidak bersalah tentang hal-hal seperti membunuh orang lain dan merampas harta karun mereka. Namun, semua orang yang telah dibunuhnya adalah orang jahat. Wanita ini bukanlah orang jahat. Jika dia membunuhnya dan merampas harta karunnya, itu akan sangat tidak bermoral. Namun, jika dia menyelamatkannya dan membiarkan rencananya berjalan, siapa yang tahu dia akan membalas budi dengan dirinya sendiri sebagai hadiah atau harta karun. Ini juga bukan sepenuhnya mustahil. Ini adalah kesepakatan yang bisa dia terima. Dan saat Lin Fan merenungkan hal ini, situasi di medan perang berubah. Pria dalam keadaan realem tiba-tiba mengamuk dan membuka wilayahnya. Memang, wilayah pria ini cukup unik. Di dalamnya, ada banyak anak dari ribuan ras. Mereka tampak sepenuhnya tidak bersalah, tetapi Lin Fan tahu bahwa semua anak ini hanya berpura-pura. Namun, yang mengejutkan adalah wanita ini mulai ragu-ragu saat dia mengubah taktiknya menjadi hanya menghindari dan menjauhi segalanya, tanpa menyerang anak-anak. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Dia tidak mungkin menjadi semacam figur Bunda Teresa, bukan? Biadab, tidak kusangka kau akan menggunakan anak-anak ini untuk mengolah wilayahmu. Apakah kau bahkan makhluk dari ribuan ras? Bagaimana kau bisa lebih kejam daripada makhluk ras kuno? Alasan mengapa Pri Hongyun tidak tahan untuk menyerang anak-anak yang ditemuinya di wilayah itu adalah karena semua anak-anak ini adalah eksistensi fisik. Tepat saat Pri Hongyun berada di saat kesedihannya, seorang anak muncul di belakangnya dan menamparkan. Seketika, anak ini berubah menjadi Wan Wujun. Hehe, tidak kusangka akan semudah ini. Kalau aku tahu akan seperti ini, aku pasti sudah lama mengalahkanmu, Jalang. Wan Wujun tidak menyangka Jalang ini akan bersikap lunak pada anak-anak ini saat dia tertawa terbahak-bahak saat memikirkannya. Dulu ketika ia telah menembus level surgawi ilahi 2, keadaan alam, ia merasa sedikit menyesal atas keadaan alamnya, merasa bahwa alamnya tidak semegah dan seindah yang lain. Namun, saat ini, ia menyadari kekuatan sejati alamnya. Aliran darah mengalir dari bibir Pri Hongyun. Jelas, lukanya serius, karena auranya mulai memudar secara bertahap. Bos, jangan lumpuhkan Jalang ini. Kalau tidak, rasanya tidak akan menyenangkan nanti. Seorang pria botak berkomentar mengejek. Hehe, tawa sinis terdengar dari keenamnya. Kalian ini kejam sekali. Tidak kusangka kalian akan membunuh anak-anak tak berdosa ini. Pri Hongyun melotot ke arah Wan Wujun dengan penuh kebencian. Merasa sakit hati atas anak-anak ini, matanya pun memerah. Sekarang, Lin Fan mulai memahami segalanya. Namun, yang tidak dapat dipahaminya adalah bagaimana gadis baik hati dan penyayang ini bisa tetap hidup sampai sekarang. Namun, melihat situasinya, inilah saatnya bagi yang mulia untuk muncul. Hehe, dasar Jalang kecil, kita akan menjadi lebih kejam mulai sekarang. Dengan itu, Wan Wujun meraih Pri Hongyun dengan tangannya. Seolah-olah tangannya memiliki semacam kekuatan iblis, tangannya ini berputar-putar seperti kepompong yang dipintal dari sutra, seolah-olah hendak mengupas segalanya dari Pri Hongyun. Haha, jurus pamungkas bos kita sudah tiba. Jalang ini akan segera memperlihatkan dirinya dalam keadaan telanjang bulat di hadapan kita. Astaga, jurus pamungkas telanjang bulat.
Saat Lin Fan mendengar tentang jurus pamungkas ini, dia hampir meledak. Serang, dia harus menyerang sekarang. Dia tidak boleh membiarkan jurus biadab seperti ini muncul dan menunjukkan wajahnya di dunia. Dia harus menyembunyikannya di gudang senjatanya, jangan sampai orang banyak terluka karenanya. Seketika, Lin Fan menggerakkan tubuhnya dengan gesit, saat aura yang mengesankan muncul di antara langit dan bumi. Melihat lengan iblis itu, Peri Hongyun bisa merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia tiba-tiba merasakan tubuhnya disegel dan membeku, tanpa bisa bergerak sedikit pun. Putus asa. Saat ini, Peri Hongyun mulai merasa putus asa. Kematian tidak menakutkan, namun, jika dia membiarkan orang-orang ini memperkosanya, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Di bawah sinar matahari yang terang dan mata surga yang waspada, beraninya kalian berenam mengucapkan pidato kotor seperti itu. Ini benar-benar aib bagi moral dunia. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar. Seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan suara ini, lengan iblis Wan Wujun mulai terkoyak dan hancur. Kekuatan yang dahsyat menggetarkan seluruh medan bab 557, anak-anak kecil, bacalah nama rajamu di sini. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Siapa di sana? Wajah Wan Wujun membeku. Jika ledakan sonik dapat menghancurkan lengan iblisnya, orang kuat ini jelas tidak boleh diremehkan. Namun, dia sudah sangat dekat dengan kesuksesan saat ini. Bagaimana mungkin dia membiarkan siapapun ikut campur? Wan Wujun menatap kelima orang lainnya yang mengelilinginya. Seketika, kelima orang itu menganggukkan kepala dan bergerak ke kejauhan, membentuk formasi sangkar melingkar. Bolehkah saya tahu siapa Anda, Tuan? Apakah Anda bermaksud melawan kami dari aliansi jahat? Melihat sosok di kehampaan, Wan Wujun bertanya dengan nada muram. Saat Peri Hongyun mendengar dua kata, aliansi jahat, wajahnya juga berubah. Aliansi jahat terkenal di seluruh dunia suci kuno. Ini adalah aliansi yang dibentuk oleh banyak makhluk jahat dari ribuan ras, yang tidak akan berhenti melakukan kejahatan keji mereka. Pasukan mereka tersebar di seluruh dunia suci kuno. Di sisi lain, pemimpin aliansi jahat adalah seseorang yang sangat misterius. Tidak seorang pun tahu siapa dia. Namun, yang mereka tahu hanyalah bahwa pernah ada serangan gabungan terhadap aliansi jahat. Hasilnya sangat mengerikan. Bahkan tanpa sempat melihat pemimpin aliansi jahat, mereka kehilangan seluruh pasukan mereka hanya dengan satu lengan raksasa penghancur surgawi miliknya. Bagi Lin Fan, tidak masalah apakah ini aliansi jahat atau apapun sebutan mereka. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan jurus pamungkas itu, telanjang bulat, ke tangannya untuk diamankan. Dia harus memastikan bahwa jurus seperti ini, yang akan mengganggu tatanan alam dunia, menghilang sepenuhnya. Lebih jauh lagi, mengingat situasi saat ini, ada seorang wanita konyol, cantik, kaya, dan lemah yang akan menjadi mangsa di tangan orang-orang jahat seperti itu. Sebagai seorang pejuang yang saleh, bagaimana mungkin dia tidak memberikan bantuannya pada saat kritis ini? Lin Fan harus menahan keinginan untuk memberitahu semua orang, lepaskan gadis itu. Aku akan melakukannya. Saat Peri Hongyun melihat sosok itu di kehampaan, hatinya sedikit bergetar. Sungguh aura yang sangat superior dan elegan yang dimiliki pria ini. Aliansi jahat dan apapun itu, kalian semua yang bejat akan membayar dosa-dosa kalian hari ini dengan kematian. Raut wajah Lin Fan seperti biasa, saat citranya memuncak dengan situasi saat ini. Tuan yang terhormat, harap berhati-hati. Formasi gabungan dari keenam orang ini benar-benar kuat. Peri Hongyun memperingatkan Lin Fan dengan waspada. Meskipun dia tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi pria ini, dia dapat mengetahui dari sikapnya bahwa dia adalah pria yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kebenaran dalam setiap tindakannya. Jika dia mati dengan malang karena dia tidak mengetahui kekuatan keenam orang ini, itu akan sangat disayangkan. Tidak kusangka kau masih berani bersikap sombong di ambang kematian. Wan Wujun berteriak marah saat dia melesat ke arah Peri Hongyun, berniat untuk menjatuhkannya secepat mungkin. Saat Lin Fan melihat ini, dia juga meledak. Orang-orang ini terlalu kurang ajar. Tidak kusangka mereka berani menyerang bahkan di hadapan Yang Mulia. Mereka benar-benar meremehkan Yang Mulia. Dan tidak kusangka gadis ini akan memanggilnya seorang pria sejati. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menyebutnya seperti itu selama dia berada di dunia tinju. Suaranya juga cukup manis, membuat orang merasa sangat lembut. Seketika,
Tubuh Lin Fan bergeser dan muncul tepat di hadapan Peri Hongyun. Menamparkan, dia meredakan serangan Wan Wujun sepenuhnya. Mata Wan Wujun bersinar terang saat dia berteriak, "Serangan! Langit dan bumi, tekan dari setiap arah." Seketika, keenamnya memancarkan cahaya keemasan dari tubuh mereka saat mereka menggali tepat ke dalam kehampaan. Bersatu, mereka berkumpul di Lin Fan. "Tuan yang terhormat, harap berhati-hati. Ini adalah formasi penyegelan unik dari mereka berenam." Peri Hongyun memanggil dengan tergesa-gesa. Sepertinya wanita jalang ini juga punya pengetahuan di sana-sini. Formasi penyegelan 6 orang ini adalah jurus khusus yang digunakan oleh aliansi jahat untuk menjebak musuh kita. Dalam formasi besar kita ini, bahkan jika itu adalah makhluk kuat yang berada di alam surga, mereka juga tidak akan mampu keluar darinya. Wan Wujun tertawa terbahak-bahak. "Nona di sana, jangan takut." Wajah Lin Fan tenang sekarang. Namun, fakta bahwa wajah wanita muda ini tampak tegang adalah sesuatu yang dikaitkan Lin Fan dengan kurangnya kepercayaannya padanya. Kehendak pedang kekosongan. Lin Fan mengangkat tangannya. Seketika, seluruh langit dipenuhi dengan kehendak pedang yang tak berbentuk, seolah-olah telah berubah menjadi dunia pedang. Kehendak pedang yang mantap ini menembus kehampaan. Itu tak berbentuk dan tak terlihat, dan tidak mungkin seseorang bisa mengatakan apapun dengan mata telanjang mereka sama sekali. Wajah keenam orang dari aliansi jahat membeku. Meskipun mereka tidak bisa melihat kehendak pedang sama sekali, kehendak pedang yang setajam silet itu ditumpuk di atas tubuh mereka seperti gunung, menekan mereka. ARGH. Tiba-tiba, serangkaian teriakan tragis terdengar, 5 musuh dari aliansi jahat langsung teriris oleh SWOT Wheels, tanpa bisa melawan sama sekali. Dengan itu, formasi pertahanan 6 orang itu langsung hancur berantakan. Tiba-tiba, Wan Wujun bisa merasakan niat membunuh. Wajahnya berkerut saat dia berteriak, "Realm." Dengan Wan Wujun sebagai pusatnya, layar cahaya hitam pekat mulai menyebar keluar secara melingkar, seolah-olah akan menelan seluruh atmosfer di dalamnya. Peri Hongyun juga terkejut melihat bagaimana pria di depannya bisa membunuh 5 orang hanya dengan satu kali mengangkat lengannya. Tidak disangka pria ini akan sekuat ini. Namun, saat dia melihat Wan Wujun melepaskan rilamnya, wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia tidak ingin melihat adegan tadi lagi. "Bajingan sialan, beraninya kau membunuh anggota aliansi jahat. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu dari amukan kami." Wan Wujun berteriak, tidak disangka pria di depannya ini akan sekuat ini. SWOT Wheel tadi benar-benar mencurigakan, tanpa wujud atau tubuh apapun. Namun, saat dia melepaskan wilayah kekuasaannya, dia bisa merasakan serangkaian pedang kehendak yang mengiris wilayah kekuasaannya. Seperti cara ngengat tertarik pada api, anak-anak yang tak terhitung jumlahnya melompat maju ke arah pedang kehendak itu, menggunakan tubuh mereka sebagai perisai. "Haha, aku benar-benar tak terkalahkan di wilayah kekuasaanku. Dengan semua balita hantuku membentuk dinding yang tidak bisa ditembus, terlalu dini bagi seseorang sepertimu untuk berpikir untuk membunuhku." Wan Wujun menyerang. Jika pria di hadapannya ini bisa membunuh 5 makhluk surgawi tingkat 1 alam sejati dengan satu gerakan tangannya, kekuatan itu pastilah dari alam surgawi tingkat 2. Pada saat ini, Wan Wujun tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan musuh dalam hal kekuatan, terutama dengan Peri Hongyun di sekitarnya. Jika mereka berdua menggabungkan kekuatan, dia pasti akan binasa di sini. Tidak, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi, apapun yang terjadi. Dia pasti perlu menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup dan melaporkannya kembali ke aliansi, sehingga mereka dapat mengumpulkan orang untuk memburu keduanya. Mencoba lari. Pada saat ini, Lin Fan menyadari niat Wan Wujun untuk lari. Sambil menyeringai dingin, dia mengaktifkan wilayahnya sendiri juga. Lin Fan belum memikirkan nama yang bagus untuk wilayahnya saat ini. Namun, apapun yang terjadi, dia harus memberinya nama yang benar-benar mendominasi. Wilayah Lin Fan mulai meluas dengan cepat, meliputi Wan Wujun di dalamnya dengan segera. Saat Peri Hongyun melihat wilayah ini, dia mengerutkan kening. Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia, dan karena itu tahu semua wilayah yang ada di dunia ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan wilayah seperti ini. Kompleks, tetapi penuh dengan keajaiban misterius. Alam ini diselimuti kabut, seolah-olah diciptakan oleh surga. Namun, melalui kabut, Peri Hongyun dapat melihat berbagai roh dewa yang duduk di dalamnya. Merah,
hitam, dan ungu. Beragam warna itu cukup untuk membingungkan penglihatan seseorang. Bagaimana mungkin alam ini terbentuk? Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa sebenarnya alam ini? Wajah Wan Wujun kehilangan warna dengan cepat saat dia menyadari bahwa alamnya sedang dilahap oleh alam yang meluas ini dengan cepat tanpa sedikit pun perlawanan. Balita pemakan jiwa tak terbatas. Wan Wujun berteriak saat sejumlah besar anak-anak di alamnya mulai menggeram dengan kejam saat mereka menyerang Lin Fan dan Pri Hongyun dengan mengancam. Sekali lagi, wajah Pri Hongyun membeku saat tubuhnya sedikit gemetar ketakutan. Dia tidak takut pada Wan Wujun. Namun, dia tidak tega menyerang anak-anak ini. Pikiran tentang apa yang akan terjadi jika dia melakukannya menyebabkan hatinya terkepal kesakitan. Kalian semua akan mati di bawah kekuasaan balita pemakan jiwa tak terbatasku. Wan Wujun benar-benar marah sekarang. Dia bertekad untuk membuat mereka berdua mati di bawah kekuasaannya. Lin Fan menyeringai dengan tenang, aku akan menyerahkan pertunjukan ini kepadamu sekarang. Seketika, wilayah Lin Fan bergetar di dalam dirinya sendiri saat seberkas asap mulai menyebar. Seketika, Raja Pelatih Petir muncul di hadapan balita yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu. Haha, disinilah aku, berpikir tentang seberapa kuat wilayahmu. Tidak disangka itu hanya seorang anak berkepala botak. Apa yang bisa dia lakukan? Wan Wujun tidak bisa menahan tawanya. Niat bertarungnya membumbung tinggi ke langit saat ini menyegarkan semangat juang dan kepercayaan dirinya. Namun, asumsi Wan Wujun hancur hampir seketika. Anak berkepala botak itu memegang cambuk berisi guntur di tangannya. Dengan satu pukulan cambuknya, kilatan petir meledak. Semua balita jahat itu tiba-tiba membeku dan berdiri di tempat dengan hampa, seolah-olah mereka tersihir. Wan Wujun benar-benar tercengang saat dia berteriak segera setelah itu, mulai, serang. Namun, tidak peduli seberapa keras Wan Wujun mencoba untuk mendapatkan kembali kendalinya atas mereka, balita-balita jahat itu tetap terpaku, seolah-olah mereka telah dipukul oleh suatu keterampilan yang melumpuhkan. Secara bertahap, tatapan mengancam pada balita-balita yang tak terhitung jumlahnya itu mulai berubah. Mereka menjadi lebih lembut. Tak lama kemudian, mereka tersenyum dengan kemurnian dan kepolosan. Selanjutnya, rahang Wan Wujun hampir bisa menganga melihat apa yang terjadi setelahnya. Raja Pelatih Petir membuka mulutnya dengan tenang, baiklah sekarang, anak-anak kecil. Bacalah setelah rajamu di sini. Orang-orang saat lahir, secara alami baik-baik hati. Tiba-tiba, wajah Lin Fan juga berubah. Bagaimana mungkin Raja Pelatih Petir tahu hal ini? Bab 558, Akademi Terapi Elektrokonvulsif Raja Pelatih Petir. Penerjemah, Lem garis bawah editor. Hites garis bawah. Manusia sejak lahir, pada dasarnya baik. Sifat mereka mirip, tetapi kebiasaan mereka membuat mereka berbeda. Semua anak hantu ini mulai melafalkan frasa demi frasa. Dengan itu, dendam yang berkecamuk dalam hati mereka berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, pakaian hitam pekat yang mereka kenakan perlahan berubah menjadi warna putih bersih. Dengan itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari udara tipis, meja muncul satu persatu, dan sebuah buku muncul di masing-masing meja. Sampul buku ini tidak lain adalah 3 karakter klasik. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Lin Fan benar-benar bingung. Ini jauh melampaui harapannya. Apa yang sebenarnya terjadi di wilayahnya sekarang? Meskipun wilayah ini jelas diciptakan olehnya, mengapa dia tidak bisa mengerti satu hal pun? Ini terlalu tidak masuk akal. Ini bahkan belum menjadi puncak gunung es. Satu persatu, semua anak hantu duduk di meja mereka sambil mengenakan jubah siswa putih bersih dari zaman dahulu. Sambil membawa 3 karakter klasik di tangan mereka, mereka mulai membacakan teks sambil menggoyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ekspresi jahat mereka mulai memurnikan menjadi kepolosan yang tak bernoda. Pada saat yang sama, sinar cahaya terang mulai mengalir keluar dari anak-anak hantu ini. Menyatu bersama, mereka memuncak menjadi sungai dan mengalir menuju Raja Pelatih Petir. Ini adalah karma penebusan. Pada saat ini, Pri Hongyun tercengang. Dia tidak menyangka kekuatan misterius seperti karma penebusan ada di muka dunia ini. Karma penebusan, alis Lin Fan juga berkerut, tidak benar-benar mengerti kemana arah Pri Hongyun dengan itu. Legenda mengatakan bahwa dunia suci kuno telah ada sejak lama. Selama ribuan tahun, banyak peradaban telah ada. Karma penebusan adalah kekuatan yang sudah ada sejak lama.
Tidak disangka kekuatan itu masih ada setelah waktu yang begitu lama berlalu. Bahkan, makhluk modern dari ras Buddha tidak akan mampu memahami karma penebusan sendiri. Peri Hongyun berseru kaget. Bagaimana kau tahu tentang itu? Lin Fan bertanya dengan curiga. Aku membacanya dari buku. Dia menatap Lin Fan dan menjawab. Pada saat itu, sebuah fenomena aneh terjadi. Semburan cahaya terang memenuhi seluruh alam saat langit bergemuruh keras. 12 dupa penebusan yang tampak tidak biasa muncul di kepala Raja Pelatih Guntur. Dupa penebusan ini terbakar sambil memancarkan aroma yang sangat menyegarkan dan harum. Bersamaan dengan itu, tangan penebusan juga muncul entah dari mana. Sambil memegang ke-12 dupa penebusan bersama-sama, tangan itu meneteskan bagian dupa yang menyala di kepala Raja Pelatih Petir. Tiba-tiba, 12 bekas luka bakar muncul di kepala Raja Pelatih Petir. Namun, saat bekas luka bakar ini muncul, fenomena aneh lainnya terjadi di udara. Dunia dipenuhi dengan teratai emas sementara alunan lagu Buddha bergema di langit. Saat siapapun mendengarnya, semangat mereka langsung terangkat. Raja Pelatih Petir tiba-tiba menjadi suci, saat cahaya ilahi berwarna pelangi muncul di belakang kepalanya. Tidak kusangka ini adalah disiplin Bodhisattva. Saat Peri Hongyun melihat ini, dia gemetar seluruhnya, tidak bisa diam lebih lama lagi. Di sisi lain, Lin Fan benar-benar bingung. Bagaimana mungkin dia tahu apa itu disiplin Bodhisattva? Ini adalah simbol dari tingkatan tertinggi ras Buddha, dan mewakili potensi tak terbatas, kebijaksanaan tak terbatas, hati penebusan dosa tak terbatas, kekuatan tak terbatas. Peri Hongyun menjelaskan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Namun, Lin Fan tidak mengerti sedikit pun tentang apa yang sedang dibicarakannya. Satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan dari penjelasannya adalah ini, Raja Pelatih Petir akan segera menjadi sangat kuat. Lin Fan tidak menyangka Raja Pelatih Petir mampu melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Pada saat ini, Raja Pelatih Petir mulai bergerak. Mengangkat tangannya yang lembut, kilatan cahaya Buddha muncul di alam. Dari sana, sebuah akademi yang tampak megah muncul. Namun, hal yang paling mencengangkan bagi Lin Fan adalah bahwa sebuah tablet didirikan tepat di pintu masuk akademi ini. Akademi Terapi Elektrokonvulsif Raja Pelatih Petir. Dan, slogannya adalah ini, kamu pantas mendapatkannya. Astaga, bukankah ini mengarah pada metode kejam dan eksploitatif dari bajingan itu, Yang Yongxin? Lin Fan berkeringat dingin. Ini terlalu jahat. Anak-anak kecil, datanglah ke cahaya. Datanglah ke era baru, ke akademi ini, di mana kalian akan menerima pendidikan cinta dari rajamu di sini. Raja Pelatih Petir memanggil dengan sungguh-sungguh. Baik, Raja. Semua anak-anak yang polos dan muda itu menyimpan buku-buku mereka dan melipat meja mereka. Seolah-olah mereka telah bertobat, mereka memasuki akademi yang tidak dikenal itu. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari sesuatu yang mengerikan. Tepat saat Raja Pelatih Petir berbalik, bibirnya melengkung menjadi seringai jahat dan mengerikan. Ini, Lin Fan tidak berani membayangkannya lagi. Ia tidak tahan memikirkan, pendidikan, macam apa yang akan diterima anak-anak ini setelah memasuki akademi misterius itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin semua anakku di sana lepas dari kendaliku? Tiba-tiba, Wan Wujun meluapkan amarahnya dengan mata memerah. Ia tidak percaya dengan semua yang ada di hadapannya. Saat semua anaknya pergi ke akademi itu, Wan Wujun menyadari bahwa kerajaannya sama sekali tidak berguna sekarang dengan hilangnya semua anak itu. Siapa sebenarnya orang ini? Apa seberkas cahaya tadi? Wan Wujun hancur, hatinya berdarah sekarang, memikirkan bahwa kerajaan yang telah ia bangun dengan susah payah ini akan dihancurkan oleh seorang anak botak tak dikenal. Bagaimana ia bisa menanggung semua ini? Oh, anak domba malang yang telah kehilangan jalanmu. Apakah kau bersedia menerima pendidikan cinta dari rajamu juga? Tepat saat Raja Pelatih Petir hendak memasuki akademinya, ia menyadari bahwa ruang penjaga keamanan di pintu masuk akademinya kosong. Karena itu, dia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Wan Wujun. Sialan, sialan, Wan Wujun benar-benar marah sekarang saat dia berteriak dengan kejam, aku akan membunuhmu. Melihat semua yang ada di hadapannya, Lin Fan merasa bahwa dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Seolah-olah dia telah benar-benar menyerahkan seluruh pertunjukan kepada Raja Pelatih Petir sejak awal. Pada saat ini, Raja Pelatih Petir yang tegas dan serius itu menggelengkan kepalanya. Hai.
Jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan melakukannya? Karena kamu ingin membunuhku, rajamu di sini akan membiarkanmu membunuhku saat itu. Yang bisa kuharapkan hanyalah kamu akan dapat menemukan jalan kembali sebelum kamu kehilangan dirimu sepenuhnya dalam jurang tak berujung itu. Temukan kembali dirimu yang sebenarnya, hatimu yang sebenarnya. Lihat kembali kebaikan yang pernah kamu miliki di hatimu dan hilangkan semua kebencianmu di dalam. Biarkan rajamu di sini menanggung semua bebanmu. Saat Lin Fan mendengar kata-kata Raja Pelatih Petir ini, alisnya berkedut. Rencana, ini jelas-jelas sebuah rencana. Berani sekali kau merampahi anak-anakku yang tak terbatas dan menghancurkan WILAYAHKU. Aku akan mengambil hidupmu. Wan Wujun melolong marah saat ia melesat ke arah Raja Pelatih Petir dengan panik. Melihat Wan Wujun, wajah Raja Pelatih Petir tidak berubah. Menempatkan kedua telapak tangannya, cahaya Buddha yang terang langsung muncul. Cahaya Buddha ini bersinar melalui seluruh wilayah dan mengurung Wan Wujun di dalamnya. Tiba-tiba, Wan Wujun mulai menyadari bahwa anak berkepala botak di depan matanya mulai tumbuh dalam ukuran dan kesuciannya. Seolah-olah itu sedang dikikis oleh sesuatu, Wan Wujun merasakan kebencian di dalam hatinya berkurang dalam hitungan detik. Lin Fan mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan orang ini? Namun, sesuatu yang membuat Lin Fan tercengang terjadi lagi. Saat Wan Wujun yang mengancam itu mencapai wajah Raja Pelatih Petir, wajahnya berubah drastis, seolah-olah dia dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar. Dengan satu bunyi gedebuk, dia jatuh berlutut di hadapan Raja Pelatih Petir. Oh, Raja, aku telah berdosa besar. Aku bersedia menerima pendidikan cinta yang mulia dan tanpa pamrih darimu. Wan Wujun bertobat dengan tulus tepat di kaki Raja Pelatih Petir saat ini. Dan dengan itu datanglah pukulan terakhir. Raja Pelatih Petir membelai kepala Wan Wujun dengan penuh kasih sayang dan lembut. Masuklah ke Akademi Terapi Elektrokonvulsif Raja Pelatih Petir milikku. Aku jamin kamu akan membuka lembaran baru. Mulai hari ini, kamu akan terlahir kembali sebagai manusia baru. Ikuti ajaranku, ayo. Ya, ... Rahang Lin Fan langsung jatuh ke tanah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Ini sama sekali tidak seperti yang dibayangkannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kerajaannya? Bagaimana bisa menghasilkan hal-hal seperti ini? Bab 559, Api Air Tempat Rahasia. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Teknik pamungkasku. Telanjang bulat. Melihat Wan Wujun mengikuti Raja Pelatih Petir ke akademi, Lin Fan tiba-tiba teringat masalah yang tak tertandingi pentingnya ini. Kenapa dia repot-repot membiarkan Wan Wujun hidup sampai akhir? Itu semua demi jurus pamungkas itu, telanjang bulat. Tapi sekarang Wan Wujun telah diubah oleh Raja Pelatih Petir ini, Lin Fan pasti akan bertarung habis-habisan dengan Raja Pelatih Petir itu jika dia tidak bisa menguasai jurus pamungkas itu nanti. Saat Lin Fan sibuk merenungkan semua hal ini, wajah Pri Hongyun benar-benar membatu. Meskipun dia memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal, ini benar-benar pertama kalinya dia menjumpai alam seperti ini. Alam yang memiliki kesadarannya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Dan, untuk berpikir bahwa akan ada roh aneh yang tinggal di alam itu. Namun, Pri Hongyun tidak tahu bahwa Raja Pelatih Petir bukanlah satu-satunya roh yang tinggal di alam itu. Ada juga roh bigra, dan segala macam roh tidak masuk akal lainnya. Ini adalah alam yang sangat kuat, terlalu kuat. Pada saat ini, Lin Fan mencoba berkomunikasi secara telepati dengan Raja Pelatih Petir secara diam-diam, agar dia menyerahkan jurus pamungkas itu, telanjang bulat. Kali ini, Raja Pelatih Petir telah mengambil hampir setiap manfaat yang ada padanya. Meskipun Lin Fan telah membunuh 5 makhluk surgawi tingkat 1, keadaan sejati, poin pengalaman yang diterima tidak banyak. Hal yang paling didambakan Lin Fan adalah jurus pamungkas Wan Wujun itu. Namun saat ini, Lin Fan sangat kesal. Raja Pelatih Petir terkutuk itu tidak membalasnya sama sekali. Namun, ketika Lin Fan melihat ke atas, dia menyadari bahwa Raja Pelatih Petir berada di ruang rahasia, dengan senang hati melatih Wan Wujun. Metode pelatihannya sangat kejam. Seolah-olah Raja Pelatih Petir sangat menikmati momen berharga ini setelah lama tidak melakukan latihan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas tindakan penyelamatan nyawa Anda, Tuan yang terhormat. Bolehkah saya menanyakan nama besar Anda, Tuan? Tersadar dari lamunan, Pri Hongyun bertanya kepada Lin Fan dengan rasa terima kasih. Untuk saat ini,
Lin Fan memutuskan untuk membiarkan Raja Pelatih Petir. Ia akan menunggu sampai Raja Pelatih Petir selesai melatih orang itu sebelum meminta keterampilan itu. Sekarang, ia harus menyelesaikan masalah ini. Wanita ini membawa harta karun yang besar. Lin Fan bertanya-tanya betapa luar biasanya harta karun itu. Nama saya Lin Fan. Sudah menjadi darah daging saya untuk membantu setiap ketidakadilan yang saya temui di dunia ini. Nona, kita bisa terima formalitas dan terima kasih. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Namun, dia sibuk memikirkan bagaimana dia harus menyampaikan kata-katanya agar dia bisa mengetahui harta karun apa itu. Rasa ingin tahu memang bisa membunuh kucing. Lupakan saja, lebih baik langsung ke pokok permasalahan dan tanyakan langsung padanya. Nona, saya perhatikan orang-orang ini memburu Anda. Sepertinya alasannya adalah harta karun aneh yang Anda pegang ini. Jangan salah paham sekarang, tapi saya memang orang yang penasaran. Karena itu, saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Maksud saya bukan yang lain. Lin Fan menjelaskan dengan tergesa-gesa, untuk berjaga-jaga jika pihak lain akan berpikir bahwa dia juga orang jahat. Lagi pula, bagaimana mungkin orang yang saleh seperti Yang Mulia bisa digolongkan bersama orang-orang rendahan yang tamak itu? Tidak menyangka Lin Fan akan bersikap terus terang seperti ini, Peri Hong Yun pun ikut terkekeh. Tuan Lin, Anda terlalu banyak berpikir. Hong Yun di sini tidak pernah menganggap Anda sebagai orang serakah seperti mereka. Peri Hong Yun tertawa. Ini adalah harta karun yang mereka coba rebut dariku. Dengan itu, Peri Hong Yun mengulurkan kertas jimat. Segera setelah itu, dia mulai menjelaskan tanpa sedikit pun rasa waspada terhadap Lin Fan. Kertas jimat ini bukanlah harta karun apapun. Itu hanyalah jimat pengarah yang digunakan untuk mendeteksi tempat rahasia. Tempat rahasia jimat pengarah. Lin Fan bingung sekarang. Bukankah semua tempat rahasia di dunia suci kuno dikendalikan oleh ras kuno? Bagaimana mungkin ada hal seperti ini di luar sana? Pada saat yang sama, Lin Fan benar-benar terkesan dengan sifat Peri Hong Yun yang mudah percaya. Dia pasti memiliki semacam keberuntungan yang mustahil baginya untuk dapat bertahan hidup selama ini di dunia ini tanpa sedikit pun rasa waspada. Tuan yang terhormat, Anda menertawakan bagaimana Hong Yun tidak memiliki sedikit pun rasa waspada di hatinya, kan? Tepat saat Lin Fan sedang memikirkan segalanya, Peri Hong Yun angkat bicara. Ah, tidak, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin? Wajah Lin Fan langsung berubah saat dia menjawab dengan sikap yang jujur, seolah-olah dia adalah seseorang yang bermoral sempurna. Tidak apa-apa, Tuan yang baik. Hong Yun memiliki indera khusus ini sejak dia masih muda. Meskipun Hong Yun dapat merasakan bahwa Anda memiliki aura yang ganas di sekitar Anda, saya tahu bahwa Anda hanya akan menggunakan aura itu untuk membunuh makhluk ras kuno. Karena itu, Hong Yun tahu bahwa Anda adalah orang yang baik. Jawab Hong Yun. Lin Fan tercengang, memikirkan bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat membedakan orang baik dan jahat. Namun, bagi Lin Fan, perbedaan antara orang baik dan orang jahat terletak pada cita-cita dan keyakinan mereka. Karena itu, motif mereka juga tentu saja berbeda. Dari sudut pandang lain, baik orang baik maupun orang jahat, semua orang hanya berusaha menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Baiklah kalau begitu, tapi Anda tidak perlu terus memanggil saya dengan sebutan pria terhormat. Tidak apa-apa jika Anda memanggil saya Lin Fan saja. Lin Fan melanjutkan, baiklah, kalau begitu silakan panggil saya Hong Yun saja, pria terhormat. Peri Hong Yun tersenyum. Hong Yun, Lin Fan, haha, sambil saling menatap, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Ada total 8 kertas jimat ini. Saya hanya menyimpan 1 di antaranya. Yang lainnya ada pada anggota sekte saya. Saya ingin tahu apakah mereka sudah menemukan tanah rahasia air api. Peri Hong Yun merenung. Tanah rahasia air api. Benar sekali. Itu adalah tempat pemakaman Kaisar Air Api. Dahulu kala, Kaisar Air Api adalah makhluk kuat yang menentang surga. Dia adalah petarung yang tak tertandingi yang mampu menggunakan 2 kekuatan besar api dan air yang sebenarnya. Dia akhirnya meninggal di surga dan bumi dalam posisi duduk, meninggalkan tempat pemakaman ini. Bahkan ras kuno sendiri tidak tahu tentang tempat ini. Peri Hong Yun menjelaskan, saat Lin Fan mendengar 4 kata, makhluk kuat yang menentang surga, ketertarikannya langsung muncul. Hal-hal seperti tempat rahasia dan semacamnya adalah yang paling dinikmati Lin Fan.
Terutama saat itu adalah tempat pemakaman makhluk kuat yang menentang surga. Namun, dia tidak tahu seperti apa kondisi kultivasi Kaisar Air Api ini. Dia juga tidak tahu jenis harta karun yang tersembunyi di dalam tempat rahasia ini. Setelah pernah ditipu habis-habisan oleh anjing itu, Seven Saint, Lin Fan tidak memiliki banyak harapan terhadap makhluk kuat dan tempat pemakaman mereka. Namun, bagi seseorang seperti dia yang memiliki sistem yang tak terkalahkan, tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk menidurinya juga. Mari kita pergi ke sana bersama-sama, oke. Jika kita memiliki satu orang lagi yang memasuki Firewater Secret Ground bersama kita, kita akan memiliki sepasang tangan lagi untuk membantu semua orang. Peri Hongyun mengundang. Itu kedengarannya tidak pantas, bukan? Tentu saja, Lin Fan sangat ingin melakukannya sekarang. Namun, jika dia hanya mengikuti mereka begitu saja, bukankah anggota sektenya akan dipenuhi dengan keberatan? Tidak apa-apa, tanah rahasia itu sangat luas, dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya tergantung pada ketertarikan dan pertemuan seseorang. Beberapa orang dapat mencari seluruh tanah rahasia dan tidak menemukan satu pun pertemuan, hanya untuk kembali dengan tangan kosong. Di sisi lain, mereka yang dapat menemukan pertemuan akan menemukan harta karun bahkan jika mereka berdiri diam di suatu tempat. Oleh karena itu, secara pribadi, saya tidak menganut bias seperti itu. Hanya saja, Peri Hongyun tersenyum. Namun, anggota sektenya mungkin tidak berpikir dengan cara yang sama dengannya. Melihat Peri Hongyun, Lin Fan juga gembira. Ini adalah cara berpikir yang sangat masuk akal. Tanpa formalitas lebih lanjut, Lin Fan menuju ke kejauhan bersama Peri Hongyun. Tanah rahasia air api, Kaisar Air Api, hanya nama-namanya saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk menceritakan kemegahannya. Dia hanya bisa berharap bahwa apapun yang menunggunya di dalam tidak akan mengecewakan. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya tentang jumlah orang dari sekte Peri Hongyun yang akan datang. Jika jumlahnya terlalu banyak, mungkin akan ada masalah. Lagi pula, sebagai orang luar satu-satunya, dia pasti akan dikucilkan apapun yang terjadi. Bab 560, Raja Genit. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Mereka terbang sepanjang perjalanan. Kecepatan Peri Hongyun cukup lambat. Namun, menyadari betapa bersemangatnya dia memimpin jalan, Lin Fan sama sekali tidak mengganggunya. Pada saat ini, Lin Fan sedang sibuk berkomunikasi dengan Raja Pelatih Petir. Yang mengejutkannya, Raja Pelatih Petir sangat santai saat ini. Dia sibuk menjelaskan kebijaksanaan hidup yang luar biasa kepada balita yang telah dilatihnya. Serahkan jurus pamungkas Wan Wujun. Lin Fan benar-benar jengkel dengan Raja Pelatih Petir. Memikirkan bahwa orang ini akan tumbuh sejauh ini. Dan ini semua berkat sistem. Sistem memiliki kesadaran untuk semua keterampilan ini. Tidak hanya itu, semua kesadaran ini benar-benar licik dan licik. Sebelumnya, kau bahkan tidak mengizinkanku mempermainkan Raja Berdaulat Wei untuk satu atau dua jurus. Meskipun dikatakan bahwa Raja Pelatih Petir telah memperoleh disiplin Bodhisattva, dia tidak memiliki watak suci di hadapan Lin Fan. Saat ini, dia lebih seperti anak nakal yang marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Astaga, bajingan kecil ini menyimpan dendam sekarang. Lin Fan benar-benar terdiam saat ini. Tidak disangka bahwa Raja Pelatih Petir akan menyimpan dendam dari dulu hingga sekarang. Raja Berdaulat Wei adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Bagaimana Lin Fan berani mengambil risiko dengan itu? Jika dia tiba-tiba membalas di tengah pelatihan dan langsung menyerangnya, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematiannya sendiri karena kesombongannya. Bersikaplah baik sekarang dan serahkan jurus pamungkas itu kepadaku. Lin Fan menjawab dengan nada yang baik. Tidak, karena kau egois terhadapku, aku juga akan egois terhadapmu. Raja Pelatih Petir menundukkan kepalanya. Aduh, orang ini mulai tidak terkendali. Pikir Lin Fan dalam hatinya, benar-benar tidak berdaya sekarang. Ini adalah contoh yang bagus dari, jangan ganggu, manjakan anak itu. Patuhlah sekarang dan serahkan. Aku berjanji bahwa jika aku bertemu dengan tipe yang sama di masa depan, aku pasti akan membiarkanmu melatihnya. Lin Fan melanjutkan, agak tidak sabar sekarang. Tidak, aku tidak percaya padamu. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Rajamu di sini sama sekali tidak mempercayai kata-katamu. Raja Pelatih Petir menggelengkan kepalanya dan bertindak genit. Pada saat ini, Lin Fan tidak tahan lagi. Bocah kecil ini lepas kendali sekarang.
Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku akan menggantungmu untuk dicambuk jika kamu tidak menyerahkannya sekarang? Lin Fan marah sekarang. Raja pelatih petir ini bertindak berlebihan sekarang. Tidak disangka dia berani tawar-menawar dengan Lin Fan dan menggodanya dengan genit. Dia adalah orang mesum berkepala botak, dan dia ingin berpura-pura bodoh di hadapan yang mulia. Seolah-olah dia ketakutan oleh Lin Fan, ekspresi hikmat dan suci dari Raja pelatih petir itu langsung menghilang. Seketika, mata besar dan bulat itu berkaca-kaca saat dia tiba-tiba menangis. Buho, kau membuatku takut, aku tidak akan pernah peduli padamu lagi. Melilitkan cambuk petirnya di sekujur tubuhnya, Raja pelatih petir melemparkan buku rahasia ke Lin Fan sebelum berlari ke akademinya sambil menggoyang-goyangkan pantatnya. Astaga, Lin Fan tidak tahan lagi. Memikirkan bahwa seorang cabul berkepala botak kecil, yang satu-satunya garahnya berasal dari melatih orang lain, akan memiliki sisi seperti itu padanya. Berpegang pada gerakan ini yang telah lama didambakannya sekarang, seringai melengkung di bibir Lin Fan, waktu kecil. Tawar-menawar denganku, jika aku tidak tegas padanya, dia pasti akan melewati kepalaku suatu hari nanti. Boohoo, kamu payah. Aku harus melatih mereka untuk menenangkan hatiku sekarang. Sebuah suara sedih keluar dari pintu-pintu yang tertutup rapat di Akademi Terapi Elektrokonvulsif Raja Pelatih Petir. Lin Fan terkekeh pelan, mengabaikannya sepenuhnya. Ding, selamat atas penemuan skill, ketelanjangan telanjang. Belajar, belajar, Lin Fan sama sekali tidak ragu. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang cocok untuk menjaga skill yang tidak bermoral dan biadab itu dari seluruh dunia. Tidak mungkin dia bisa membiarkan skill ini keluar untuk menyakiti massa. Sebagai pria yang sangat bertanggung jawab, ini tentu saja tugas yang harus dia tanggung. Meskipun Lin Fan telah mempelajari skill ini, itu masih pada level yang cukup rendah, karena dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Dengan demikian, level kekuatannya juga cukup rendah. Namun, Lin Fan percaya bahwa dia pasti bisa memuliakan skill ini suatu hari nanti dengan kerja keras dan usahanya. Ketika dia berbalik untuk melihat Pri Hongyun, sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Namun, dia segera menepisnya. Kejam, itu terlalu kejam. Bagaimana dia bisa menanggung pikiran yang tidak bermoral seperti itu? Kita akan tiba di lokasi dalam waktu setengah hari. Pri Hongyun memberitahunya. Baiklah, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Awalnya, dia ingin terbang lebih cepat dari ini. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain, dan belum terlalu akrab. Jika dia menyeretnya dalam penerbangan tergesa-gesa tepat setelah bertemu dengannya, dia mungkin membuatnya merasa kesal, berpikir bahwa dia meremehkannya. Karena itu, Lin Fan tidak terburu-buru sama sekali dan mengikuti kecepatan siputnya. Setengah hari kemudian, kita sampai, tepat di depan. Tepat saat Lin Fan hendak tertidur, suara Pri Hongyun terdengar. Dia mengangkat kepalanya, bertanya-tanya kemana mereka terbang. Namun, pemandangan di hadapannya membuat Lin Fan agak bingung. Di antara langit yang berwarna merah dan biru, terdapat sungai yang panjang dan tak berujung yang bergemuruh sambil memancarkan aura aneh. Dulu waktu aku di sini, tidak seperti ini. Bagaimana keadaan bisa berubah seperti ini? Alis Pri Hongyun berkerut, tidak mampu memahami perubahan di hadapannya. Wajah Lin Fan sedikit terangkat saat dia bersiap menghadapi pertempuran. Karena Pri Hongyun mengatakan bahwa ada perubahan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Bagaimanapun, tempat rahasia bukanlah tempat biasa. Sulit untuk mengatakan apakah ada situasi yang terjadi di dekatnya. Tunggu sebentar, tepat saat Pri Hongyun siap melesat maju, Lin Fan menahannya dengan satu tangan. Tangan Pri Hongyun halus dan lembut, seolah-olah tidak ada tulang di dalamnya. Namun, saat ini, Lin Fan tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti itu. Ada sesuatu yang salah di depan. Itu ras kuno. Saat dia melihat apa yang terjadi, wajah Pri Hongyun berubah saat dia menegang. Di kejauhan, sekelompok makhluk ras kuno berkumpul. Memasuki layar cahaya yang kabur itu, mereka menghilang dari muka dunia. Di tanah di depan sana terdapat banyak mayat tergeletak di sekitar. Ada beberapa dari ras kuno, dan beberapa dari ras lain. Sepertinya ras kuno telah menemukan tanah rahasia ini juga. Lin Fan berkomentar, bagaimana mungkin? Wajah Pri Hongyun tertegun, tampaknya tidak percaya. Setelah makhluk ras kuno memasuki layar cahaya, Lin Fan membawa Pri Hongyun bersamanya ke tujuan yang dituju sebelumnya.
Jelas, pertempuran telah terjadi di sini. Namun, pertempuran ini seharusnya tidak berlangsung lama. Jelas bahwa makhluk ras kuno pasti telah mengikuti anggota sekte Peri Hongyun dengan erat tepat setelah mereka memasuki tempat itu. Adik laki-laki, adik perempuan junior. Melihat mayat-mayat di sekitarnya, wajah Peri Hongyun benar-benar pucat saat jantungnya berdebar kencang. Bagaimanapun, adik laki-laki dan perempuan juniornya masih baik-baik saja sebelumnya. Melihat mayat-mayat mereka yang dingin dan tak bernyawa tergeletak di sekitar, ini merupakan pukulan yang sangat berat baginya secara mental. Apakah semua anggota sekte Anda ada di sini? Lin Fan bertanya. Tidak, kakak perempuan dan kakak laki-laki senior saya tidak ada di sini. Kali ini, totalnya ada 30 dari kami. Peri Hongyun menjawab. Lin Fan menghitung dengan cepat. Hanya ada 6 mayat di sini. Jika memang begitu, sisanya pasti berada di dalam tanah rahasia itu. Tiba-tiba, alis Lin Fan berkedut. Dia bisa merasakan aura ras kuno dari kejauhan. Ayo masuk dulu, ada lebih banyak makhluk ras kuno yang datang. Sambil menarik Peri Hongyun, mereka berdua melompat ke dalam layar cahaya yang kabur dan menghilang dari dunia juga. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul tepat di tempat Lin Fan. Berada beberapa detik sebelumnya, ada 3 dari mereka. Sepertinya sinyal itu dikirim dari sini. Ini adalah tempat rahasia baru. Semua makhluk dari ras lain pasti sudah masuk ke dalam. Mari kita kejar mereka. Salah satu makhluk ras kuno berkomentar. Mereka telah menerima sinyal dari sesama makhluk ras kuno untuk mencari tahu tentang tempat rahasia ini. Karena itu, mereka langsung menuju ke sini tanpa ragu-ragu. Segera setelah mereka, pasukan raksasa makhluk ras kuno akan menuju untuk menduduki dan menguasai tempat rahasia ini, sehingga tidak ada makhluk lain dari ribuan ras yang bisa masuk. Dengan itu, ketiga makhluk ras kuno itu juga memasuki tempat rahasia air api. Tepat setelah mereka bertiga masuk, kekosongan bergetar lembut saat sekelompok sosok lain muncul. Sosok-sosok ini bukan dari ras kuno, tetapi dari ras lain. Tidak disangka ini akan menjadi tempat rahasia yang dicari oleh makhluk ras awan. Ayo masuk dan cari harta karunnya. Baik itu makhluk ras kuno atau ras awan, kita akan membunuh siapapun yang kita temui.